Kan sudah bisa kita mulai ya Bapak Koordinator, Pak Baharudin. Siap, disilakan lanjut. Yuk mulai yuk. Oh ya, kita mulai ya. Jangan lupa direkam ya. Udah ada sih. Mau mulai, mic-nya dimatikan. Oh iya. Bunda jangan lupa direkam ya. Yang kayak kemarin aja ya. Ya. Ini Pak, berarti Pak Koordinator nanti bisa share screen-nya dulu ya. Ada Ibu Wasri di bagian Ya. atendis. Nggak join audionya Pak. Halo. Ya. Aduh. Ya, kita mulai ya. Sebentar, Pak. Umi tampilannya udah kayak gitu ya. Berani. Belum ada tampilan ya aku. Ini Pak yang tambahkan Oh ke wait, Chrome. wait. Belum ada tampilan. Tambahkan ke Chrome ya. Oke, start record Coba itu dulu. apa ini? Add itu Pak. Udah ada ya? Ya. Iya, Oke. extension. Oh, di pause. Kan belum dimulai. Kan belum dimulai. Lupa. Oke, kita mulai Oh, ya. saja ya. Ada. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Ini guru menunggu hebat, koneksi. sahabat Oke, Sultra Cerdas sudah mulai. yang malam hari ini sudah Sudah. bergabung Iya. kembali membersamai kami Sampai di full barnya. room Sampai full barnya. event Kita meeting tunggu. video conference education Sultra Cerdas yang memasuki Nah, kalau episode di- ke-24. Saya ucapkan selamat bergabung. Di sini- Puji syukur ini kita sudah panjatkan ini, kehadiran yang Allah terjadi Subhanahu wa taala di room. karena malam hari ini Sudah. di tengah hiruk pikuknya Ini sudah sementara. suasana yang lagi heboh COVID-19, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali bersama-sama, sharing pengetahuan lagi, menambah pengalaman, menambah wawasan. Malam hari ini Kamis, tepatnya malam Jumat, Nah, itu. tanggal Sudah ada di room. 19 Maret Nanti- 2020, Iya, tinggal mengikuti. kita Ya. kembali bergabung Kita lihat di ada Tikon panelis, mengikuti ada kegiatan online conference yang dilaksanakan oleh Sultra Cerdas. Malam hari ini Boleh. Untuk Sultra tampilannya Cerdas saja, tetap silakan. dengan Silakan motonya dieksplorasi belajar untuk tanpa melihat tampilannya henti seperti apa, Pak. dan berbagi tanpa batas. Di situ. Mempersembahkan video conference edukasi, mengajak kita tidak henti-hentinya Ya, sudah berinovasi hadir dalam di dalam pembelajaran, Nanti Bapak sambil kita akan lihat menikmati itu kan malam sudah ada Jumat, 96 orang, Pak, santai, berdiskusi ringan, dilupakan sedikit ya. masalah Itu sudah ada COVID-19, 96 orang di room. konsentrasi kita tetap belajar bersama presenter-presenter hebat yang luar biasa Audionya malam hari kedengaran, ini, presenter dari Sultra Cerdas ya. Dan tentunya saya kembali lagi Indah selaku host diberi kesempatan membersamai Bapak tinggal Ibu ikuti yang saja. malam hari ini join. Kasih, Pak. Kita memandu Selamat datang. jalannya Tikon sambil mungkin nanti saya juga bisa bantu sharing-sharing pengalaman seputar materi tema kita malam hari ini. Dan nantinya akhir dari video conference kita malam ini semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam memberi inspirasi, memberi motivasi bagi Bapak Ibu bisa berkreativitas lagi di dalam kegiatan pembelajaran sebagai seorang guru. Tentunya dibutuhkan guru yang tetap bisa berinovasi dan kreatif. Malam hari ini materi kita sangat menarik ya di Tikon Sultra Cerdas episode 24 ini. Topiknya itu tentang bagaimana kita mengeksplorasi Microsoft Office 365. Dan pemateri kita malam hari ini itu spesial Bapak
koordinator Sultra Cerdas yang beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan lalu itu sempat membagikan akun Office 365 gratis kepada teman-teman guru hebat se-Nusantara yang mungkin belum memiliki akun Office 365, dan secara gratis diberikan oleh beliau. Banyak permintaan dari teman-teman guru hebat tentang bagaimana mengeksplorasi atau menggunakan Office 365 ini. Nah, pada malam hari ini, rasa penasaran Bapak Ibu, rasa keingintahuan, dan permohonan untuk bagaimana Microsoft 365 itu digunakan. Nah, malam hari ini, insya Allah, ada Bapak Syahrani MSC dan Bapak Baharudin MPD yang akan menyajikan materinya secara detail dan disimak baik-baik, jangan sampai terlewatkan. Nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi mohon kesabarannya. Pikon kita malam hari ini akan kita bagi dalam 2 sesi, di mana sesi pertama kita akan ada pemaparan materi, tolong disimak baik-baik. Nanti pada sesi kedua kita akan buka sesi diskusi, sharing, dan tanya jawab. Dan Bapak Ibu sekali lagi, nanti untuk pertanyaan bisa dilakukan dengan 2 cara. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik gambar raise hand ya di bagian bawah kanan monitor layar Bapak Ibu. Nanti saya selaku host akan memberikan kesempatan Bapak Ibu jika ingin berinteraksi langsung atau bertanya langsung kepada narasumber pada malam hari ini. Atau sekiranya belum sempat untuk raise hand, mungkin ada gangguan audio atau bagaimana, nanti bisa mengetikkan pertanyaannya di room chat, kemudian ditujukan kepada kalau pakai handphone kepada everyone ya, kalau pakai laptop kalau nggak salah kepada panelis. Jadi nanti bisa saya membantu membacakan pertanyaan untuk disampaikan kepada narasumber agar ditanggapi. Baiklah Bapak Ibu, mengefisienkan waktu, mungkin malam ini sudah pukul 20.23, kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari Bapak narasumber kita malam hari ini. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar memperkenalkan beliau. Beliau ini sudah sangat terkenal ya, karena hampir tiap VCon dimanapun video conference online IG diadakan, beliau sudah sering tampil. Ya, langsung saja mungkin Bapak Baharudin, saya persilahkan untuk memaparkan materi. Disilahkan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu partisipan yang sempat hadir pada VCon Sultra Cerdas malam hari ini. Terima kasih kepada tim Sultra Cerdas terkhusus yang aktif menyelenggarakan kepanitiaan kita, tugas-tugas kepanitiaan kita. Malam hari ini adalah malam yang spesial. Saya sangat berbahagia ditemani oleh para partisipan hebat dari seluruh jagat raya Indonesia di tengah hiruk-pikuk penyebaran coronavirus disease yang secara nasional ini sudah menjadi persoalan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bisa membuka cakrawala berpikir kita tentang salah satu solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Microsoft Office 365 ini dipilih sebagai salah satu opsi untuk penyelenggaraan pembelajaran di rumah. Atau dengan kata lain, biasa disebut dengan distance learning. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang sama-sama join di VCon Sultra Cerdas pada malam hari ini, barangkali saya cenderung membahas lebih awal terkait dengan bagaimana proses deploy akun Office 365. Sebelum saya memulai, Bapak Ibu, saya akan sharing satu file yang ada
Linknya itu ada di mohon maaf Bu Indah, saya belum bisa sharing karena bola dunianya Webex masih ada di Iya. Direktorat. Iya, maaf Pak, wait ya. Oke. Sudah, silakan Pak. Oke. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengambil filenya ya, biar diskusi kita Vicon kita pada malam hari ini tuh bisa lebih informatif, kemudian bisa nyambung karena ini agak sedikit teknis. Oke, deploy. Ya, saya buka yang versi berbahasa Indonesia. Yang Bapak Ibu yang sudah mengakses filenya, barangkali itu kita bisa lebih terbantu dengan file yang nama filenya itu ada ujung ID di belakangnya, itu versi bahasa Indonesia karena yang satunya ada versi bahasa Inggris. Perlu saya informasikan bahwa jika Bapak Ibu membaca file ini, tentu itu bukanlah file pribadi saya ya. Di file ini adalah file yang di-share oleh tim guru-guru yang tergabung dalam Microsoft Exchange, dan kemarin dari salah satu grup mereka saya mendapatkan file ini dan saya lihat e-book ini sudah cukup mewakili informasi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan proses deploy Office 365. Seputar pengenalan terlebih dahulu Office 365 Bapak Ibu sebelum kita masuk di proses pendaftarannya, bahwa proses Office 365 ini merupakan salah satu belum share screen ya Pak? Sudah. Ini belum kelihatan Pak, share screen-nya masih blank. Oh, masih blank ya. Ntar. Sudah di aku pendaftaran Office 365. Pendaftaran dengan Office 365. Sudah kelihatan? Iya, itu sudah di aku. Oke, lanjut Pak. Maaf. Ya, baik. Di sini dijelaskan bahwa institusi pendidikan Anda dapat melakukan pembuatan deployment tenant Office 365 untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi sebetulnya ini diberikan secara gratis untuk sekolah-sekolah, ya, untuk seluruh sekolah Anda gitu ya. Di Bapak Ibu yang bergabung malam hari ini, kalau Bapak Ibu pernah berpengalaman menggunakan Google Drive dengan akun gmail.com, maka di Office 365 ini dia require domain sekolah Bapak Ibu, misalkan SMA Negeri 4 Kendari.sch.id. Jadi nanti domain itulah yang nanti akan bisa digunakan untuk proses deploy Office 365-nya. Seperti apa wujudnya itu akun Office 365 setelah jadi? Barangkali di beberapa teman yang partisipan yang hadir pada malam hari ini sudah punya dan sudah pernah melihat interface-nya, minimal aplikasi-aplikasi apa sih yang ada di Office 365 itu, ya kurang lebih sama dengan komputer kita dan Microsoft Office, tapi banyak aplikasi-aplikasi tambahan lain yang tidak pernah ada dalam installernya di komputer kita gitu. Ya, baik, saya akan bahas secara teknis proses pendaftarannya. Jadi ini ada linknya, mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti. Tapi saya tidak akan secara detail ya, apalagi sampai mendaftarkan karena kita require domain. Nanti domain itu seperti apa? Ya nanti bisa membaca artikel-artikel yang berbeda, tapi di sini ada penjelasannya ya. Jadi kalau kita mengikuti linknya, ini ada link productsoffice.com/id -id academic compare Office 365 education plan. Jadi ini linknya, dan Bapak Ibu sebetulnya bisa mengikuti langkah-langkah ini secara runtut sampai tuntas gitu. Jadi, ada penjelasannya di sini.
Kemudian kita mengisi formulir ya, seperti ini. Dan seterusnya sampai masuk pada ini mungkin yang perlu saya jelaskan. Kalau formulir-formulir saya kira sangat mudah ya. Nah, ini ID penggunanya. Kalau secara realnya mungkin di Sultra Cerdas saya coba sharekan ya. Portal office.com. Ya, ini halaman Sultra Cerdasnya yang sudah jadi. Di proses pembuatannya itu kembali ke halaman ini ya. Di sini ada nama domain. Di pendaftarannya yang @cerdas.klik ya. Saya tunjukkan seperti ini di halaman adminnya ya. Jadi di admin panel ini ya, mohon maaf Bapak Ibu bisa melihat layar saya kan? Bisa. Bu Indah. Bisa, Pak. Indah bisa melihat? Bisa. Oh, iya, Bisa, iya, Pak, baik. kelihatan. Baik. Jadi di sini tampil pada headernya ini ada tampilan Microsoft Office Microsoft 365 Admin Center. Di sini pengaturan usernya. Jadi data-datanya Bapak Ibu yang pernah mendaftar, saya sharekan formnya itu secara online, itu terkumpulnya di sini di Active Users. Ya. Terkumpulnya di sini. Nah, ini pun tidak masuk secara otomatis di saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran karena ini harus ditambahkan oleh administrator gitu ya. Ya, di sini ada tadi yang saya sebut domain, inilah @cerdas.klik ini. Jadi kalau kita lihat di bagian paling bawah, ini ada settingnya. Ada setupnya. Di sini ada domains. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Di sini ada cerdas.klik. Ada domainnya di sini. Jadi yang diinputkan dalam tutorial ini, dalam e-book yang ini, itu nanti akan munculnya di sini. Saya mohon maaf ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail proses pendaftarannya karena sedikit cerita Bapak Ibu, di akhir hampir di bagian akhir ini kita akhirnya harus diverifikasi langsung oleh Microsoft. Ya, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah itu, di bagian ini pembuktian bahwa kita adalah bukan robot. Ini ada captcha, ada pengiriman SMS, kemudian ada login sebagai ID pengguna yang tadi, kemudian pengaturan domain. Nah, ini yang pengaturan domain ini yang agak sedikit rumit karena ada perlu konfigurasi secara interface di halaman pendaftaran Office 365-nya dan di cPanel-nya, di control panelnya kita punya website. Nah, ini ada contoh ya Bapak Ibu, domain sekolah.sch.id. Jadi kalau malam hari ini barangkali ada sahabat saya yang join ini yang kemarin sekolahnya itu baru diaktifkan domain websitenya, kebetulan melalui saya bisa sharekan malam hari ini. Itu ada SDN Antapia, SCHID, ada cPanel-nya itu ya. Kebetulan service yang saya berikan itu ada cPanel dan Bapak Ibu sebetulnya semua web itu ada kontrol panelnya ya. Sayangnya ini agak sedikit berat aksesnya ke cPanel, barangkali ada ya. Ini ada proses lagi masuk ke cPanel-nya websitenya sekolah ini, SDN Antapia. Beliau ada Pak Zulham, kepala sekolahnya kebetulan bersama kita pada malam hari ini. Jadi dia punya cPanel, ada usernya dan ada passwordnya di sini dan ada tempatnya untuk mengatur yang ini. Dia tampilan dalamnya akan seperti ini. Ya. Jadi kalau saya masukin usernya,
Itu di dalamnya itu akan ada, saya login pakai akun rootnya ini karena pemilik induknya itu saya, jadi saya coba masuk di SDN. Misalkan kalau SDN Antapia tadi itu mau deploy sendiri, nanti nama-nama usernya @sdnantapia.sch.id, dia bisa mengikuti langkah-langkah ini ya. Ya, bisa mengikuti langkah-langkah ini dan insya Allah kalau tahu-tahu sedikit bahasa Inggrisnya, itu nanti akan ada orang Microsoft mengontak pendaftar itu untuk memverifikasi data-datanya. Ya, seperti saya yang lalu itu 2 kali ya, saya 2 kali dikontak oleh Microsoft. Waktu itu saya juga agak kaget, ini tiba-tiba logout ya. Tiba-tiba waktu itu saya dikontak orang Microsoft dari nomor kode wilayah Amerika Serikat. Ternyata dia mengontak saya dalam rangka itu, dalam rangka memverifikasi data pendaftaran Sultra Cerdas. Waktu itu saya menggunakan akun ini, cerdas.klik. Jadi SDN tapi ya, mudah-mudahan tidak error lagi karena tadi tiba-tiba. Nah, ini tampilan cPanel-nya ya. Ini kurang lebih sama yang ditunjuk oleh tampilan di ebook ini. Jadi kita masuk di zone editor, sesuaikan, kita manage, kemudian sesuaikan data-data yang ada di sini. Jadi, jika itu kemudian bisa kita lengkapi secara tepat sesuai dengan pendataan, maka dia akan tampil akhirnya itu setelah proses verifikasi, dia akan tampil seperti ini. Dia healthy atau sehat. Kalau tidak nanti akan ada status lain di sini. Status tidak sehat atau ada masalah lah gitu ya. Jadi maksudnya sehat ini apa? Jadi koneksi antara server cloud-nya Microsoft dengan cerdas.klik itu tidak ada hambatan gitu. Jadi secara ini konfigurasinya sudah cocok. Yang sebenarnya ketika kita konfigurasi di sini, secara teknis kita tidak menggunakan akun sekolahnya. Secara teknis kita bekerja di servernya Microsoft gitu. Jadi kita menyimpan file, kita sharing dokumen kita mengetik form kita, semua itu tersimpannya di server cloud-nya Microsoft. Tetapi penamaan domainnya itu menggunakan domain sekolah kita seperti itu. Kemudian terakhir ada proses verifikasi oleh sistem ini. Kan ini yang saya maksud dengan verifikasi by phone tadi. Dan selesai. Nah, setelah selesai proses registrasinya baru kita masuk di proses loginnya itu. Nah, kita login di akunnya, kemudian kita setup domain seperti ini. Kita tambahkan domain kita seperti ini. Selanjutnya kita verifikasi. Ya, kita verifikasi domain. Dan di sini ada penjelasannya ya. Jika menggunakan Flask, ini ada 2 sih disebutkan, dan di ebook ini hanya 2 macam dijelaskan. Salah satunya adalah Flask atau cPanel. Sebenarnya banyak kontrol panel domain yang saya pernah gunakan itu, ada virtualmin, ada kemarin saya coba Webuzo, kemudian bisa juga saya deploy sendiri gitu. Cuman semuanya agak rumit karena dia berbasis Linux gitu ya. Saya memberikan informasinya yang gampang-gampang saja seperti yang ada di ebook ini. Ini mengikuti, jika Anda menggunakan cPanel maka harus masukkan setting DNS secara manual, dengan cara klik berikut ini. Jadi seperti ini langkah-langkahnya gitu ya. Jadi, cukup panjang juga, tapi saya waktu itu mengeset Sultra Cerdas itu hanya 2 kali, 2 hari. 2 hari sudah siap gitu. Nah, setelah proses ini kemudian ada verifikasi institusi pendidikan. Nah, tidak agak sedikit rumit kalau kita melihat, tapi Bapak Ibu nggak usah takut karena buktinya sudah banyak kok sekolah maupun organisasi atau komunitas pembelajaran guru itu seperti Sultra Cerdas saja bisa dapat. Saya yakin Bapak Ibu juga bisa melakukan itu. Tinggal mengikuti saja langkah-langkah seperti ini. Kemudian di sini ada survei.
ada 7 pertanyaan yang ditanyakan oleh tim. Ini otomatis nih, langsung muncul. Jadi saya berharap Bapak Ibu benar-benar tuntas membaca ini karena saya sudah melewatinya dan saya membuktikan bahwa itu benar ya dan berhasil prosesnya. Kemudian di sini ada pernyataan dari balaslah email tersebut sesuai dengan ini dan seterusnya, balasan konfirmasi seperti ini, sehingga di sini kita siap menambahkan lisensi ya. Di lisensi sekali lagi bahwa Office 365 ini sebetulnya Bapak Ibu kalau versi bisnisnya berbayar ya, sekitar mungkin personal itu sekitar 800 ribuan per tahun gitu ya, 800 ribu lebih. Nggak tahu kalau sekarang ini kayaknya dia sudah naik karena dolarnya, nilai dolar kan naik lagi sampai 16 ribuan lebih. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di bagian depan di admin center ini, di sini ada billing tagihannya ya. Ini total balance-nya itu 0 rupiah. Jadi tagihannya ada tapi 0 rupiah. Nah, inilah yang dikonfirmasi oleh mereka di Microsoft itu, sehingga kita bisa mendapatkan harga layanan yang luar biasa ini Bapak Ibu, itu hanya dengan harga 0 rupiah. Dan saya yakin Bapak Ibu juga menginginkan itu. Ada langkah-langkah selanjutnya seperti ini, kita purchase service, ya. Ada layanan Office 365 A1 for faculty, A1 for students. Ini ada semua di akun Office 365. Ini ada langkah-langkahnya. Ya. Saya kira Bapak Ibu bisa sih sebenarnya mendeploy sendiri untuk sekolahnya masing-masing. Nah, sampai di sini ada penjelasan. Jadi sebetulnya ini sudah aktif ya. Jadi Anda sudah sebenarnya sudah aktif, sudah bisa menambahkan user ya. Nah, dan juga sudah bisa mengisi usernya secara kolektif gitu ya. Mengisi usernya secara kolektif. Maksudnya begini, saya akan demo sedikit di bagian halaman admin saya. Di Bapak Ibu, kemarin saya men-share formulir kepada teman-teman grup WhatsApp yang ada di Sultra Cerdas. Ada pendaftaran akun Office 365. Di tahap 2-nya kemarin saya mendapat ada 520 respons seperti yang Bapak Ibu lihat. Ini sudah closed, sudah tutup. Ada 520 respons. Kemudian di sini ada 324 respons ya. Ya, di sini saya mau tunjukkan ada salah satu file untuk memproses akun Office 365 itu secara kolektif. Nah, ini kemarin kebetulan saya baru selesai tanggal 18 kemarin saya menyelenggarakan pelatihan secara online untuk sahabat-sahabat saya, guru-guru di SMA Negeri 4 Kendari. Saya memisahkan data-datanya itu seperti ini. Ya, seperti ini ya. Di data-data yang Bapak Ibu isikan itu, ya saya proses dulu seperti ini. Ada username, first name, last name, dan seterusnya sampai di data akhir ini ada state, zip postal code, country, origin. Kemudian saya download, saya ekspor file ini, simpan dalam format CSV, delimited, lalu saya upload secara kolektif di Office 365 tadi. Sini. Di admin Office 365. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengalami kendala misalkan seperti ketika mau mengaktifkan akun Office 365 di Sultra Cerdas, ya wajar agak lama Bapak Ibu karena saya harus melakukan verifikasi data termasuk
ketika ada error duplikat nama dan email user account itu, maka dia akan dijawab error oleh servernya di Microsoft sana. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini, saya klik active users. Kalau saya mau menambahkan user secara kolektif, maka saya pilih import multiple users di sini ya. Saya bisa browse dan seterusnya. Ini kerja-kerjanya admin. Dan alhamdulillah saat ini saya dibantu oleh dua sahabat guru hebat saya pada malam hari ini yang menemani saya di Vicon ini, yang tersebar di flyer Vicon kita pada malam hari ini adalah dua orang yang saya sudah berikan amanah sebagai admin di Sultra Cerdas akun Office 365-nya ini. Selanjutnya ini mungkin berupa overview saja Bapak Ibu. Jadi tambahan jika Bapak Ibu lupa password misalkan tiba-tiba passwordnya lupa gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan, silakan mengontak saya atau Pak Muhammad Syahrani atau Bu Indah, host kita sekaligus salah satu presenter kita pada malam hari ini, yang sebentar lagi beliau akan menyampaikan materinya bersama saya dan Pak Syahrani pada malam hari ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini barangkali ini kurang lebih seperti overview saja ya. Saya masuk di poin bahasan tentang Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu yang sama berbahagia, saya beberapa hari yang lalu melihat Microsoft Teams ini sebetulnya sudah inilah sebenarnya yang direkomend oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kita manfaatkan, karena di dalam ini sudah ada kelas notebook, sudah ada penugasan, ada nilai, ada wiki dan seterusnya, dan bahkan kita bisa menambahkan tab-tab yang lain di dalam ini gitu. Jadi kita bisa menambahkan tab forms, Excel dan lain-lainnya, bahkan sampai website. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri, sangat banyak memang ini aplikasi yang ada di Microsoft Office 365 ini. Dan ini hebatnya Bapak Ibu, ini adalah gratis ya. Ini gratis dan kita pakai selama lisensinya ini, mungkin mudah-mudahan kebijakan Microsoft-nya tidak berubah untuk pendidikan, sehingga kita bisa memakai selama-lamanya gitu ya. Kemudian di Microsoft Teams ini Bapak Ibu, kita bisa menjadwalkan meeting seperti video conference yang kita jalani pada malam hari ini. Ya, seperti yang kita jalani pada malam hari ini. Jadi video conference Webex ini, itu juga sebetulnya di Microsoft Office 365 ini, itu juga ada fasilitas conference-nya gitu ya. Jadi kalau kita masuk di sini, saya tunjukin, ini ada kalender. Ini ada set di sini, bahkan kita bisa instant meet private meeting ya kepada orang-orang yang kita kehendaki. Nah, di sini kita bisa buat schedule new meeting. Ya, sama kurang lebih kayak tampilan Webex. Yang pernah pengalaman mengeset agenda di Webex, itu pasti sudah familiar dengan tampilan yang seperti ini. Kurang lebih sama. Jadi kita bisa menambahkan judul video conference ya di sini, kemudian attendees yang required siapa. Artinya required attendees ini adalah orang yang wajib hadir gitu ya di dalam meeting ini. Jadi kalau dia saat meeting itu akan dimulai, dia harus hadir. Kemudian jadwal itu bisa juga repeat secara otomatis. Jadi kalau ini dipakai di ruang kelas, kalau ini dipakai di ruang kelas, maka kita perlu ada channel dulu. Channelnya itu kita buatnya di kelas note ya, buatnya di kelas note ini. Tadi kan di depan ada kelas note. Saya hanya masuk di bagian kalender ini. Dan kita bisa menambahkan lokasi. Nah, barangkali sebagai demo ya, saya klik di sini Meet Now ya. Saat saya klik Meet Now, maka di layar Bapak Ibu itu langsung muncul Join Now ya. Ini bisa langsung join gitu. Detailnya pemanfaatan tentang Microsoft
Teams ini, Bapak Ibu bisa melihat di apa, bisa melihat di meeting yang lainnya. Hanya saja persyaratannya Bapak Ibu untuk Microsoft Office 365 milik domain Sultra Cerdas ini belum public ya, belum set public. Saya belum mengesetnya di bagian Skype, setting Skype-nya agar bisa dia terbuka untuk publik. Mudah-mudahan saya ada waktu ke depan saya bisa mengeset untuk bisa bisa dibuka ke ruang publik. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada tombol share juga, jadi bisa men-share screen. Pada bagian kanan ini kita bisa invite someone, misalkan saya invite Pak Syahkani, ini langsung muncul nama-namanya. Mengapa nama-nama ini muncul seperti ini? Karena memang mereka ini adanya di domain Sultra Cerdas itu. Jadi di domainnya cerdas.click, seperti itu. Ada konfigurasinya untuk bisa terbuka ke publik Bapak Ibu, tetapi ya saya tutup dulu. Tetapi saat ini saya belum setting seperti itu. Ya. Dan cukup banyak sebetulnya materi yang akan diulas terkait dengan Microsoft Teams ini. Khawatir saya kurang lebih hampir sekitar 40 menit saya berbicara, masih ada sahabat-sahabat saya dari Sultra Cerdas pada malam hari ini yang akan join, membawakan materi juga pada malam hari ini. Barangkali cukup ulasan singkat overview deploy Office 365 dan Microsoft Teams dari saya. Selanjutnya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Indah. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Koordinator Sultra Cerdas, Bapak Baharudin, yang sudah menyampaikan materinya malam hari ini seputar deploy Microsoft 365 dan Microsoft Teams ya. Bagaimana selanjutnya Pak? Apa kita buka sesi tanya jawab atau kita lanjut dulu? Barangkali agar efektif, Bu Indah bisa sort overview juga di materinya, dan Pak Syarani juga bisa seperti itu. Kemudian kita bisa diskusi bersama-sama. Begitu ya. Ya. Ya baiklah. Berarti kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Kita masuk ke mungkin salah satu aplikasi yang bagian dari Microsoft ya, itu Sway ya. Saya mungkin diminta sama Bapak Koordinator untuk, karena di sini banyak teman-teman yang meminta kami di Sultra Cerdas itu, karena sudah ada pembagian akun Microsoft 365 gratis, jadi banyak yang menanyakan bagaimana penggunaannya. Mungkin di sini saya tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu ya, saya yakin di sini Bapak Ibu sudah hebat semua, tapi mungkin saya hanya mau bagi-bagi pengalaman, karena salah satu dari produk Microsoft Office 365 ini yang juga sudah sering saya gunakan seperti Outlook, Microsoft Forms, Sway, Classnote ya. Mungkin di sini saya berbagi yang paling mudah saja dan yang enak itu untuk kita gunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Itu adalah Sway ya, sway.com. Jadi mungkin saya share screen dulu. Materinya mungkin sudah di-share juga di link materi. Saya langsung buka ini aja, saya screen-nya dulu kalau gitu. Oh, mohon maaf. Saya bukan presenter berarti. Ya, ditarik dulu bola dunianya ke Bu Indah. Pak. Sudah bisa screen mungkin ya.
saya nampak ini ya. Iya, sudah Bunda. Iya, Oke, ya. Bunda tampil di sini. Saya mungkin coba buka akun Office 365 saya dulu. Jadi Sway yang saya ketahui bahwa Sway ini adalah salah satu media presentasi yang mungkin mirip dengan PowerPoint ya. Hanya mungkin perbedaannya kalau Sway ini dia Bu berbasis. Indah, halo. Iya. Mohon maaf Bu Indah, yang tampil itu malah screen WhatsApp-nya, nanti pesan-pesan masuk ke WhatsApp Bu Indah itu kelihatan. Ini berarti jaringan saya, soalnya di ini sudah. Oke. Ya, sudah berganti sekarang. Ya, berarti jaringan saya yang kurang bagus. Jadi mohon maaf kalau karena saya sudah. Ya, ada feedback itu kedengaran seperti ada suara ada mungkin yang aktif smartphone di dekat. Oke. Masih kedengaran Kak Pak? Ya, masih sedikit. Masih ada gema nih. Nih. Jaringan saya kurang bagus berarti ya. Lanjut silakan Bu Indah. 62. Ya, jadi yang coba saya bagikan di sini itu adalah bagaimana memanfaatkan Microsoft Pay di dalam menjadi media pembelajaran. Jadi Microsoft Pay ini yang saya ketahui ini adalah salah satu media presentasi yang sangat simpel dan interaktif kalau menurut saya, karena membantu kita, memudahkan kita untuk membuat slide presentasi dengan cepat gitu. Kalau kita buat di PowerPoint kan biasanya butuh waktu yang agak lama. Nah, kalau di Microsoft Way ini, apa bisa tampil layar saya, Pak? Bisa. Ya, ini karena jaringan saya, mohon maaf, mungkin saya jaringannya kurang bagus ini. Ya, jadi halo. Ya. Ini Bu Indah koneknya ke WiFi kalau ini. Jangan pakai smartphone. Ya, sudah, Pak. Ya. Oke. Jadi untuk masuk di Microsoft Way ini mungkin saya beberapa kali mencoba melakukan ya. Pertama saya menggunakan akun Microsoft dari cerdas.klik. Kemudian ini juga bisa kita akses dengan menggunakan browser ya. Browser apa saja saya kira bisa. Mau dia Mozilla, Google Chrome dan browser-browser lainnya. Jadi mungkin di sini saya masuk melalui akun Office 365.cerdas.klik ya. Jadi tampilannya seperti ini. Masuk di Sway. Jadi kalau kita masuk melalui akun Office 365 itu tampilannya seperti ini. Tapi kalau saya masuk melalui di browser Google Chrome, mungkin yang kita klik itu adalah sway.com gitu. Barangkali karena ada yang bertanya, saya lihat di room chat bahwa saya belum memiliki akun Office 365. Nah, Microsoft Sway ini bisa kita akses dengan menggunakan browser Google Chrome juga bisa. Jadi akan tampilannya seperti ini. Nah, di Sway ini kita bisa membuat slide presentasi itu dengan 4 langkah atau 4 cara. Pertama, yang seperti yang tampil, bahwa kita bisa membuat dokumen baru, slide presentation baru yang memang blank gitu, masih kosong. Kita juga bisa membuatnya dengan start from topic ya. Tapi kalau ada yang bertanya, kok di tampilan saya tidak ada start from a topic. Jadi start from a topic ini setahu saya itu hanya tampil kalau Sway kita itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang Sway-nya itu menggunakan bahasa Indonesia, maka start from a topic ini nggak akan muncul. Kemudian kita juga bisa membuat slide presentation itu dengan mengupload dokumen.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu sudah memiliki dokumen sebelumnya, baik dia Word, kemudian PowerPoint ataupun PDF, maka itu kita bisa langsung mengimportnya ke dalam Sway, dan Sway dengan sendirinya kemudian akan memproses slide presentation kita. Jadi kita tidak perlu lagi repot untuk menyusun satu persatu per slide di PowerPoint untuk membuat sebuah presentation, slide presentation. Dan di Sway ini juga disiapkan, barangkali kita tidak memiliki ide begitu untuk membuat kira-kira slide presentation seperti apa yang mau saya buat. Maka di Sway ini juga menyiapkan beberapa template. Ya, di bagian bawah sini ada template. Jadi kita bisa buat presentation kita itu dalam bentuk seperti bentuk blog, sebuah blog gitu. Kemudian kita bisa membuatnya seperti bentuk portofolio atau bentuk newsletter, dan berbagai template-template yang disiapkan oleh Microsoft Sway ini. Gitu. Jadi ini sangat membantu kita dalam membuat sebuah slide presentation yang menarik. Sekarang saya coba masuk, mungkin kita coba yang start. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan semuanya di sini, ya. Jadi saya coba buat di start from a document misalnya. Jadi kita klik, kemudian dia akan mengarahkan kita ke desktop atau ke my computer kita, mencari data, kira-kira data apa yang ingin kita import untuk kita mengubahnya menjadi sebuah slide presentation. Jadi di sini mungkin saya coba mengambil satu file dokumen saya gitu. Saya ngambil ini saja mungkin. Saya klik, maka Microsoft Sway itu kemudian memproses untuk membentuknya menjadi sebuah slide presentation. Tampilannya akan seperti ini. Jadi tadi kalau saya buka file saya tadi, jadi modelnya seperti ini. Ini dalam bentuk Word. Saya ngambilnya dalam bentuk Word. Jadi bentuknya seperti ini, dan saya ingin membuatnya menjadi sebuah presentasi gitu. Saya tidak perlu mengetik lagi atau memasukkan lagi teks-teksnya. Jadi tinggal saya import masuk, maka itu kemudian membuatnya dalam bentuk slide presentation seperti ini. Nah, di layar saya saat ini adalah layar home, bukan home ya, layar presentation untuk Sway. Nah, di sini ada beberapa menu yang tersedia. Mungkin kita perlu mengenal dulu menu-menunya. Jadi storyline ini adalah layar di mana kita membuat presentasi. Gitu. Jadi sebenarnya tidak jauh beda sih kalau kita menggunakan yang blank dokumen ya. Hanya mungkin bedanya kalau blank dokumen itu kita memulai dari awal mengetiknya satu persatu gitu. Dimulai dengan judul, kemudian heading 1 gitu, judul kecil misalnya, kemudian teksnya. Tapi kalau dengan mengimport seperti yang saya lakukan tadi, maka saya tidak perlu mengetik lagi gitu. Jadi saya tinggal mengeditnya satu persatu gitu. Lebih mengefisienkan waktu kalau menurut saya. Nah, di bagian desain ini ya, di bagian desain ini itu kalau kita ingin menampilkannya dengan berbagai model gitu. Kita misalnya klik desain. Nah, desain ini akan menunjukkan seperti apa nanti tampilan slide yang kita inginkan. Di desain ini, di bagian ujung ini ada style. Jadi style ini nantinya kita ingin tampilan slide kita itu kita ingin seperti vertikal, horizontal, atau bentuk slide. Jadi ada 3 gitu. Di sini juga tampilan-tampilannya udah disiapkan. Ini ada customize your Sway with custom colors, typography, and texture. Jadi kita bisa memilih, ada banyak pilihan yang disiapkan untuk kita membuat sebuah slide presentation. Dan ini juga kita bisa meminta siswa untuk membuat misalnya sebuah project dalam bentuk Sway
presentation gitu. Kita kasih tema ke siswa. Jadi biasanya saya kalau ke siswa, saya minta mereka coba kalian buat sebuah presentation pakai Sway gitu. Jadi silahkan berkreativitas, tinggal dikasih temanya apa. Misalnya saya kasih tema dia naratif. Gitu. Kemudian mereka mencoba mengeksplor Sway ini dengan kreasi mereka masing-masing, dengan template yang mereka sukai masing-masing gitu. Ya, kembali saya misalnya ngambil yang model horizontal ini. Untuk melihat hasilnya, ini kita bisa klik bagian atas ada play. Jadi play ini itu untuk memutar slide presentation kita, melihat kira-kira nanti tampilannya kalau sudah jadi seperti apa gitu. Jadi saya klik, maka nanti tampilannya seperti ini. Jadi dia modelnya ke samping ya. Jadi dia lebih menarik gitu. Kemudian kita bisa kembali, kita bisa edit lagi kalau misalnya kayaknya ini tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kita bisa edit gitu. Di bagian sini ada 3 ini, jadi slide kita nantinya bisa diedit, bisa kita share. Jadi kalau kita klik share, itu akan muncul kita misalnya mau share-nya kepada siapa, misalnya kepada orang-orang tertentu atau grup. Kita ingin share-nya kepada siapa saja yang kira-kira bisa dapatkan link kita. Satu mungkin bahwa ini kita nggak bisa download ya, kita nggak bisa download, tapi kita bisa mengkonvertnya, mengekspornya menjadi PDF ataupun menjadi Word. Kemudian di bagian share ini, jadi ini nanti kalau misalnya mau dibagikan ke siswa, misalnya Bapak Ibu sudah membuat media pembelajaran dengan Sway ini, kemudian ingin membagikan ke siswa, jadi caranya bisa di-copy linknya. Jadi ini ada linknya. Jadi kita bisa mengatur apakah kita menginginkan orang yang melihat link kita itu hanya bisa melihat, ataupun bisa mengedit. Jadi ini ada pilihan. Nah, caranya silahkan di-copy link ini, kemudian dibagikan. Mungkin Bapak Ibu punya grup WhatsApp untuk siswa ya, jadi itu nanti bisa di-share di grup WhatsApp siswa. Kemudian kita kembali ke layar storyline dulu. Nah, di bagian storyline ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang sudah saya impor tadi ya dari bentuk Word. Jadi pada prinsipnya sama sih kalau kita mau buat yang blank dokumen juga seperti itu. Hanya mungkin kalau blank dokumen seperti tadi saya katakan kita harus memulainya dari awal gitu. Jadi kita sudah punya gambaran kira-kira slide presentation materi apa, kalau misalnya biologi fotosintesis gitu. Dan kita bisa menambahkan gambar. Di bagian judul ini kan ada background gitu. Jadi kita bisa klik gambar ini, maka kita akan diarahkan ke menu-menu khusus background. Jadi di sini ada suggested. Jadi nantinya dia akan memberikan kita ide-ide kira-kira gambar apa yang kita inginkan yang sesuai dengan judul kita gitu. Jadi di sini ada beberapa yang disarankan bahwa kita bisa mengambil gambar itu melalui OneDrive. Jadi buat yang sudah familiar dengan Microsoft 365, maka OneDrive ini pasti sudah diketahui ya. OneDrive ini adalah ruang penyimpanan yang dimiliki oleh Microsoft 365. Kalau di Google mungkin ada Google Drive gitu. Kemudian ada Flickr gitu. Kemudian ada Bing Image. Nah, Bing Image ini tempat gambar-gambar yang kita inginkan. Sama saja ya dengan Flickr. Demikian pula kalau kita mengambil background-nya dalam bentuk YouTube gitu. Jadi kita tinggal klik. Dan kita juga bisa mengambil gambar background dari laptop kita. Jadi di sini sudah disiapkan. Saya misalnya ngambil di Bing aja. Nah, di bagian sini sudah ada yang disarankan gambar. Tapi ini kan tidak sesuai dengan tema Sway saya ya, presentation saya. Maka di bagian kotak sebelah kanan, di bagian pencarian, itu kita tinggal klik temanya apa yang ingin kita cari.
Saya klik karena judul saya announcement ya. Jadi saya masukkan di pencarian, maka akan muncul semua gambar-gambar yang disarankan. Saya misalnya mau ngambil ini saja, gambar ini. Jadi kita bisa memasukkan gambar background dengan dua cara. Kita bisa mendragnya, jadi diklik aja kemudian ditarik. Nih. Atau bisa juga kita dengan mengkliknya, kemudian klik tanda di atas, add gitu, tambahkan. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya di bagian kotak heading ini itu ada judul ya. Di sini ada menu advice. Ini adalah pengaturan huruf. Jadi kalau saya blok ini, saya klik and paste, maka hurufnya akan ditebalkan. Dan ini kalau di italic ya, kalau biasanya di Word itu italic, miring. Kemudian saya juga bisa menyematkan link. Kemudian di bagian sebelah kanan ada fokus point ya. Fokus point ini kalau kita ingin memfokuskan gambar gitu. Kira-kira dari gambar ini kalau saya klik ya, dia akan muncul menu seperti ini fokus point. Kalau saya anggap semua gambar ini penting, maka saya klik ini bahwa semua gambar itu akan muncul. Tapi kalau menurut saya tidak semua gambar saya perlu ambil, maka kita perlu yang namanya fokus point gitu. Jadi kita tinggal mengklik-kliknya saja. Jadi mereset. Selanjutnya, kalau kita ingin menambahkan slide ya, taruhlah ini karena dia modelnya saya upload dari dalam bentuk Word tadi menjadi slide presentation. Saya misalnya dalam bentuk blank dokumen dan ada yang ingin ditambahkan, maka kita klik tanda option plus ini. Nah, di tanda option plus ini itu ada menu-menu lagi. Jadi ada yang disarankan, kita misalnya mau menambahkan teks, mau menambahkan media, mau menambahkan gambar. Jadi kalau teks, kita klik akan muncul. Bisa dia sebagai subjudul, bisa juga dalam bentuk teks. Kalau kita klik media, maka kita bisa menambahkan gambar, kita bisa menambahkan video, kita bisa menambahkan audio saja, kita malah bisa mengembed baik dia YouTube, audio, ataupun gambar. Bahkan kita bisa mengupload jika ada yang ingin kita upload. Jadi yang bisa diupload itu video, audio, dan gambar. Kemudian ada grup. Grup ini jika ada beberapa materi atau gambar-gambar yang ingin kita dalam bentuk, kita ingin satukan gambarnya. Ya. Jadi ada beberapa pilihan untuk menggrup materi ataupun gambar yang ingin kita tampilkan. Jadi mungkin saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang. Ini sebenarnya panjang kalau kita ingin explore satu-satu ya dari fungsi-fungsinya. Jadi mungkin saya kasih contoh saja. Misalnya di bagian gambar ini aja ya. Bagian ini saya ingin menambahkan audio. Bapak Ibu ingin membuat media pembelajaran berbasis audio. Karena ini pengumuman, saya klik media, kemudian audio. Nah, di audio sini, ini diminta silakan memasukkan audio. Jadi audionya, kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan, saya coba cari audio saya ya. Display kayaknya. Nah, ini ada audio. Nah, saya coba tarik audio ini, kita drag saja, kemudian kita masukkan di sini. Itu memproses. Jadi nanti kalau kita play, audionya itu ikut. Jadi agak lama, proses lamanya itu tergantung juga dengan kapasitas audionya. Ya, kalau tidak salah semakin panjang audionya ya semakin lama prosesnya. Dan di sini dikatakan bahwa jangan menutup layar SUI Anda selama proses ini berlangsung gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa lihat tampilannya lebih baik gitu, lebih ini kayaknya sudah ya. Sudah kita play
Oke, dilihat dulu hasilnya. Cari audionya. Slide berapa ya? Nah, ini ada audionya ya. Jadi setelah announcement ini ada audionya, mungkin bisa didengar kalau saya putar. Ini tergantung jaringannya, dia nggak bergerak. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat slide presentation seperti ini, Bapak Ibu bisa memasukkan audio, gitu, bisa memasukkan video. Jadi ketika dibagikan ke siswa, siswa itu di rumah bisa menonton. Bapak Ibu juga bisa membagikan kuis melalui slide presentation ini. Ya, kuisnya mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan juga produk dari Google Form, Office 365 yang formnya itu. Sudah. Ya. Jadi prosesnya hampir sama ya Bapak Ibu. Begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu meng-embed gitu. Jadi mau memasukkan video, tapi misalnya tidak mau berat. Kayak slide presentation kita itu nggak berat. Jadi kalau memasukkan kayak ini tadi kan itu agak berat sebenarnya. Kalau nanti kita mau ekspor ke dalam bentuk PDF itu agak berat. Jadi kalau mau tidak berat bisa di embed saja. Nah di bagian sini kan ada media, ini ada embed gitu. Terus lagi. Nanti embed, jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu cara meng-embed, jadi gampang ya. Kita bisa meng-embed video. Kalau misalnya saya ngambil contoh di announcement, kemudian ngambil video, biar tidak berat memasukkan videonya, Bapak Ibu bisa nge-embed saja gitu. Jadi ketika diputar videonya ya otomatis juga akan ikut terputar. Ini mohon maaf jaringan saya lelet malam hari ini Bapak Ibu. Halo? Iya, halo. Jaringan saya kurang bagus. Ya, streaming audionya barangkali Bu Indah udah di off saja. Enggak, jaringannya Pak, jaringannya dia ini putar-putar dia. Iya, karena ada streaming audio lagi sedang running, Terus di stop aja. saya connect dulu di ini aja. Ya jadi mungkin masuk ya sudah bisa terdengar. Jadi ini agak berat sebenarnya ya, karena jaringan saya malam ini sebenarnya nggak support. Tapi jauh kurang lebih ya sebenarnya pemanfaatan Sway itu seperti ini gitu. Jadi tidak terlalu sulit buat Bapak Ibu. Bapak Ibu juga yang ingin membuat Sway misalnya dari sebuah topik. Nah, ini lagi bermasalah lagi. Mungkin saya efektifkan saja waktunya ya. Jadi kalau kita mau bahas ini agak panjang juga karena kalau perlu dijelaskan lagi bagaimana cara membuat yang blanknya, bagaimana membuat dari sebuah topik misalnya atau menggunakan template. Nah itu butuh waktu, kayaknya agak panjang. Saya kira ini sudah bisa mewakili. Bapak Ibu bisa explore lagi ya. Ini mungkin saya kasih gambaran saja sedikit kalau misalnya mau buat dalam bentuk blog. Jadi ada template yang tersedia di layar awal ketika Bapak Ibu membuka Sway. Di situ
nanti Bapak Ibu bisa tinggal mengganti-ganti saja gitu. Namanya saja template ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal mengganti di sini. Kan di sini kita disiapkan untuk mengedit. Seperti Bapak Ibu ingin edit blognya ganti dengan nama Bapak Ibu misalnya. Ini tinggal diganti tampilannya seperti tadi. Tinggal diganti mau blognya apa, kemudian masuk teks. Gambar ini juga bisa kita ganti-ganti. Gambar ini bisa kita edit lagi, masukkan lagi gambar baru. Jadi mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, karena waktu sudah menunjukkan 21 lebih 21. Mungkin saya selanjutnya memberi kesempatan kepada Bapak Sahrani ini, karena masih ada juga yang ingin di-share. Silakan Bapak Sahrani. Halo. Halo, Sahrani. Halo. Ya, Ibu Indah. Ya, silakan Pak. Jaringanku nggak bagus. Storing lagi. Tolong Indah, bola-bolanya dioper ke saya. Wait. Apalagi namanya? Halo? Iya, tunggu Pak Sarani. Namanya siapa? Ya? Musaranita, Bu Indah, itu kita ngefek betul itu dan sangat mengganggu. Musaranita. Ya. Oke, bolanya sudah saya ambil alih. Sebentar. Saya share layar dulu ya. Ya, oke. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah layar saya sudah tampak di situ? Ya, sudah tampak. Sudah. Ada SMA 4 Kendari. Ya. Oke, terima kasih Ibu host kita dan sekaligus sebentar untuk materi kedua tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Syarani, suaranya hilang. Halo? Halo, Pak Sarani. Halo. Sampai dia tutup suaranya nih Pak Sarani nih. Halo. Pak Syarani, suaranya hilang tuh Pak Syarani. Jaringannya kurang bagus. Atau mungkin belum bicara Pak Sarani, Pak. Halo. Ya, Pak Sarani mungkin dikeraskan lagi suaranya, kayaknya kecil sekali suaranya di sini. Ya. Halo. Halo. Ya. Oke, Pak Sarani. Saya cek dulu ya suaranya. Gimana? Suara saya jelas? Ya, jelas. Oke. Ya, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenan Dialah kita bisa berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ketiga ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman saja terkait mungkin dua produk dari Microsoft Office yang mungkin insya Allah nanti bisa membantu kita dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis online. Kalau kita, ya ini yang tampak di layar Bapak Ibu ini beberapa produk dari Microsoft. Ya,
mungkin ada yang beberapa yang mungkin sudah Bapak Ibu juga kenal, halnya ya Word, Excel, PowerPoint yang mana ada versi offline-nya. Adapun yang agak ke kanan ini sampai yang di bawah ini yang versi online-nya ya. Yang 100% online. Saya akan mencoba membahas yang form ya. Sebenarnya yang form ini gak mudah ya. Karena apalagi Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan aplikasi yang semisal Microsoft ini yaitu Google Form. Ya. Tapi mungkin masih ada yang belum pernah menggunakan ini form dan mungkin tertarik mungkin mencari tahu apa sih ya, mungkin bukan sih kelebihannya sih yang mesti kita cari tahu mungkin adalah kenyamanannya nanti apa yang diberikan oleh Microsoft untuk form ini sehingga mungkin kita bisa memilih ya. Mungkin saya pribadi mungkin lebih cenderung ke Google kalau mengenai form karena memang terkait dengan aktivitas saya di kelas yang mana setelah saya explore mengenai Microsoft Form ini dan mungkin yang tidak pas buat saya. Tapi bagi Bapak Ibu yang merasa cocok setelah mengenal ini ya mungkin bisa jadi opsi untuk digunakan ya. Seperti yang Ibu Indah tadi sampaikan, mungkin alangkah lebih baiknya di ujung materi pada Sway tadi yang di ujung halaman atau slide-nya mungkin bisa disisipkan kuis-kuis dan mungkin Bapak Ibu pasti sudah juga pernah menggunakan beberapa aplikasi seperti misalnya kalau yang di kuis itu ya Quizzes atau mungkin pakai Google Form juga bisa ya. Oke, saya langsung saja mungkin ke form. Kita akan mencoba bikin kuis menggunakan belakangnya form ya. Jadi ini belakangnya dalamnya form tuh itu ya yang paling bawah ini ya. Oke, saya klik. Nggak dipakai nih. Ya, ini tampilan dari Microsoft Form. Ini agak simple ya. Sangat simple. Nah, di sini ada dua pilihan. Ya. Yang pertama, formulir baru dan kuis baru. Nah, bagi yang sudah familiar dengan Google Form, pasti tahu maksud dari dua ini. Ya. Kalau yang formulir ini cenderung statis, sedangkan kalau yang kuis dia interaktif. Jadi nanti kita bisa lihat istilahnya. Nanti kita bisa memberi nilai dari input yang masuk ya. Jadi kita pilih yang kedua untuk membuat kuis. Oke, saya klik yang kedua ya. Di sini ada judul ya, biasanya ini kita isi dengan kuis kita ya. Ya misalnya di sini ya, kita tulis saja kuis 1 ya. Kuis 1. Nah, kemudian mengenai deskripsi, Bapak Ibu bisa menambahkan apa saja di sini. Apakah misalnya ya mungkin nama Bapak Ibu sendiri ya. Misalnya oleh ya, nama saya sendiri. Mungkin bisa ditambahkan yang lain, silakan. Ini masih cukup ruangnya. Nah, ini adalah judul dari forum kita. Kemudian ya sekarang kita mulai yang sederhana dulu ya. Saya kasih contoh. Ya, kita klik tanda tambah ini. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Ya, karena mungkin kita akan bikin kuis yang sederhana dulu ya. Mungkin kuis pilihan ganda misalnya. Ya, kita pakai yang pilihan ini ya, yang option. Ya, oke. Kemudian kita tulis pertanyaannya ya.
Oke. Misalnya pertanyaannya, kebetulan saya ini guru matematika, mungkin saya masukkan soal matematika di sini. Misalnya solusi misalnya ya, dari persamaan, oke, persamaan ya. Berikut adalah, di sini kelebihan dari yang berbeda dengan Google Form. Ya, seperti yang kita tahu sendiri, antara Google dan Microsoft ini terjadi perang yang luar biasa ya. Kita yang diuntungkan sebenarnya dari perang tersebut. Nah, di ini salah satu kelebihan, kita bisa men-setting matematika di sini ya, teks matematis ya. Walaupun sebenarnya di form juga bisa, tapi ada agak sedikit berat ya. Contohnya mungkin kita harus mengambil dari aplikasi yang ketiga lagi. Biasanya saya pakai kode cop itu untuk menyalin equation-nya, kemudian di save dalam bentuk gambar, kemudian dimasukkan dalam pertanyaan kuis kita. Nah, kalau di sini dia ya tinggal kita cukup klik saja yang ini ya, yang gambar 3 titik kanan bawah. Nah, di sini kita aktifkan saja ini matematika ya. Nah, aktifkan saja matematika, kemudian kita bisa nulis persamaan di sini. Oke, di sini misalnya saya tulis persamaannya adalah 2x, nah ya, yang sederhana saja, sama dengan 5, tambah 5 sama dengan misalnya 12. Nah, inilah pertanyaan dari kuis kita. Ini pertanyaan kuis nomor 1. Nah, di sini kita dikasih saran. Ya. Sekaligus ada jawaban di sini. Jawabannya kan 7/2. Itu yang tanda checklist itu ya sebagai jawaban. Sini kita dikasih saran sebagai optionnya. Bisa kita ambil. Kita klik saja tambah semuanya tadi. Otomatis muncul seperti yang tampak seperti ini ya. Dan jawabannya ada di option A. Itu ada tanda centangnya. Nah, jadi ini salah satu kelebihannya ya. Jadi dia memberikan kita saran. Ya, kemudian kita bisa mengaktifkan harus diisi kalau misalnya ini ya harus diisi. Dan kita bisa kasih poin. Misalnya kalau benar ini poinnya 1, satu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau mau tambah lagi soal berikutnya ya tinggal tekan tanda tambah ya. Nah, di sini lagi muncul lagi seperti tadi ya. Di sini kita dikasih ide. Soal yang selanjutnya kira-kira mau yang kayak gimana. Nah, kebetulan ini ada terkait dengan persamaan linear, maka yang ditampilkan yang terkait dengan persamaan linear. Ya kalau mau terima oke, kalau tidak ya bikin baru lagi. Oke, ya misalnya kalau mau ditolak silahkan tinggal di close saja, dan kemudian dengan cara yang sama tadi bisa dibuat lagi soal yang model berbeda. Ya mungkin satu saja dulu karena terkait dengan waktu, satu soal saja. Kemudian dan saya kan Bapak Ibu juga sudah banyak yang menggunakan Google Form yang mana cara kerjanya mirip dengan ini atau yang menggunakan quizzes. Oke, mungkin kita bisa lihat dulu di pratinjaunya ya. Di pratinjau. Di sini di pratinjaunya ini kita dikasih 2 pilihan. Ya, kita bisa melihatnya dari versi komputer ataukah dari versi seluler atau smartphone ya. Kalau kita klik yang seluler, maka nanti munculnya seperti ini nanti di HP-nya. Seperti itu. Ya, itu mengenai previewnya ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, mungkin kita bisa menjawab dulu ya. Kita coba-coba jawab soal ini. Oke, kita klik tadi pratinjau ya. Pratinjau, kemudian
Misalnya kita jawab tadi jawaban yang benar kan tadi A ya, kita pilih A. Kemudian kita kirim. Otomatis input tadi nanti masuk dan kita bisa cek di mana di tanggapan ya. Belum muncul ya. Ini karena jaringan kayaknya. Bentar ya. Oke, sambil menunggu. Nah, di sini kita bisa bagi kuis kita ya. Kita bagi kuis kita ke siapa saja. Bisa berupa link. Misalnya ini yang aktif sekarang ini dalam bentuk link. Nanti linknya tinggal di copy, kemudian dipindahkan ke mana saja. Misalnya mau di-share lewat WhatsApp, atau Telegram, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa cetak barcode-nya ya. Kalau kita klik unduh nanti barcode-nya ini yang bisa mungkin dibagi ke siswa nanti. Dan juga kita masukkan ke blog kita mungkin, atau ke website, atau bisa kita kirim lewat email. Nah, itu beberapa pilihan-pilihan dalam men-sharing kuis kita. Oke. Nah, misalnya saya ambil dulu yang link ya. Di link, kemudian saya kasih contohkan saja. Ini saya paste di sini. Nah, ini oh ya tadi sudah ya. Tidak tampil. Bentar ya. kita ya. Oke, saya aktifkan siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Oke. Ini jadi ini kalau kita share ke siapa saja dengan link itu, maka dia bisa menjawab kuis kita. Kalau kita pilih yang keduanya, nanti ya yang berada dalam satu organisasi saja yang bisa untuk menjawab mengisi dan mengirim jawabannya ya, seperti itu. Apa? Ya. Oke. Maaf, ini kenapa belum masuk ya? Kayaknya gangguan jaringan itu. Ya, oke. Ini sudah terkirim. Lihat hasil. Ya, oke. Jaringan benar. Nah, ini sudah terkirim dan ini hasilnya ya. Nah, tanggapannya ya ini sudah 2 kali. Nah, ya tadi masalah jaringan saja. Oke, tadi 2 kali saya ngisi, jadi ya ada 2 jawaban yang masuk. Nah, seperti ini. Jadi ini mirip-mirip dengan Google Form ya. Kita bisa melihat resume-nya. Di sini resume-nya. Klik saja tanggapan, kemudian ini ada resume-nya. Misalnya karena baru 1 soal, di sini tanggapan yang keberapa ini? Tanggapan yang pertama ini ya. Ya,
Ya, ini yang menjawab 7/2 ini sebanyak 2. Ini ada tercentang 2 ya. Nah, ada 2 orang yang menjawab 2. Jadi seperti itu. Jadi ada resumnya. Kemudian seperti halnya di Google Form, kita bisa mengaktifkan Excel terkait dengan input dan yang tadi ya. Kita tinggal klik saja ini buka di Excel. Nah, nanti akan otomatis terdownload. Oke, buka. Nah, seperti ini. Jadi tadi 2 kali input, hasilnya seperti ini. Nah, cuma di sini ada, ya mungkin bagi yang tidak familiar dengan bahasa-bahasa ini, bahasa LaTeX ya, yang bermakna ini 7 pecahan ya, 7/2 ya. Nah, jadi masih, karena memang Excel tidak support dengan equation. Jadi seperti ini. Oke, itu mengenai Excel tadi ya. Nah, kalau mau dibuat lebih keren lagi ya, tentunya kita bisa setting temanya. Ya, mau seperti apa, tinggal pilih saja. Dan saya pikir ini sama juga di Google Form. Apa lagi ya? Ya mungkin ya untuk sementara itu dulu ya, karena memang waktu kita agak sempit ini. Oke, apalagi ya, saya cari-cari dulu yang bisa saya jelaskan lagi. Tidak ada ya. Kayaknya ini dulu ya. Ya, oke. Kemudian kita pindah ke produk yang satu lagi ya. Nah, OneNote ya. Oke, OneNote. Mohon maaf saya belum membuatkan ya apa istilahnya ringkasan yang mana Bapak Ibu bisa membacanya juga. Nah, di sini saya ambil saja langsung di websitenya ya, mengenai OneNote itu apa. Jadi kalau OneNote itu saya mengibaratkan seperti halnya kita membawa tas ya, yang mana di dalam tas itu ada beberapa buku ya. Misalnya kalau kita guru, yang biasa kita bawa pasti buku absen, misalnya buku apa lagi, buku perangkat ya. Ya, seperti itu ya. Mungkin kalau siswa dia mungkin buku mata pelajarannya ya. Nah, jadi ibaratnya seperti tas. Jadi OneNote ini kalau saya ibaratkan seperti halnya tas. Kemudian apa sih itu OneNote itu? Yang sebenarnya tentang OneNote itu aplikasi yang mengelola ini catatan-catatan. Kalau di Google Form itu dia sama dengan Google Keep. Nah, Google Keep juga itu dia mengorganisir catatan-catatan. Ya, tapi mungkin nanti bagi yang pernah menggunakan Google Keep, mungkin bisa juga mencoba melihat fitur-fitur yang agak berbeda di Microsoft OneNote ini. Siapa tahu nanti bisa dimaksimalkan ya dalam pembelajaran di kelas. Saya pribadi menggunakan untuk kalau di antara OneNote sama Google Keep, saya memilih OneNote ya. Ya, ada beberapa alasan dan mungkin sebentar saya bisa tunjukkan. Nah, ada 3 ya, ada 3 istilahnya pekerjaan utama ya, istilahnya fitur utama ya dari OneNote ini. Yang pertama, OneNote ini untuk menyimpan istilahnya catatan-catatan. Jadi ya mungkin selama ini kalau tidak menggunakan aplikasi ya catatan pasti kita biasanya di buku ya, di buku atau lembar-lembaran yang kita
eh, eh, kita kumpulkan ya, kita binder kayak gitu ya. Nah, di sini kita catatan kita itu kita masukkan ke aplikasi ini ya. Apakah lewat apa dengan tulisan tangan kah, berupa catatan tulisan tangan, atau bisa juga kita masukkan semacam video atau masukkan suara ke dalam ini ya, ke dalam OneNote seperti itu. Kemudian catatan-catatan ini bisa kita buka di itu yang kedua ya, kita bisa buka kapanpun ya dan dimanapun. Nah, kemudian yang berikutnya selain mencatat tadi ya, sudah saya sampaikan tadi, kita juga bisa memasukkan video misalnya dan masukkan gambar di situ. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mungkin saya mau kasih contoh dulu. Saya buka OneNote. Ini saya buka baru ya. Di sini ada dua, bikin yang kosong atau ini buku catatan kelas. Oke, saya pilih yang catatan kosong ya. Oke, di sini misalnya saya ingin bikin buku misalnya apa ya? Buku isinya misalnya perangkat ya, perangkat pembelajaran. Ya, nanti semua perangkat saya misalnya saya masukkan di sini. Ini lagi proses. Ya. Oke. Ini adalah tampilan dari OneNote tadi ya. Ya. Mungkin pada baris atas, mungkin pada ya mungkin sebagian besar menu-menunya kita pasti paham. Misalnya file apa file ininya, ikan apa itu gambar ya. Mungkin bisa kita eksplor saja ya maksudnya. Bapak Ibu bisa eksplor sendiri. Saya pikir tidak jauh beda dengan yang pernah Bapak Ibu alami di yang versi offline di Word Excel ya. Itulah mirip-mirip lah. Kemudian yang berbedanya di sini ya, di bagian bawah ini ada dua jendela sih sebenarnya. Hanya yang satu jendela pertama ini dibagi lagi menjadi dua. Itu bagian sama halaman. Ya, mungkin karena ini perangkat, ya mungkin pada bagian ini kita bisa coba klik tanda tambah bagian ini, mungkin kita bisa isi di sini misalnya salah satu perangkat pembelajaran kita adalah misalnya RPP ya. Seperti itu. Oke. Jadi satu buku RPP sudah jadi, hanya masih kosong ya. Ceritanya gitu. Kalau mau ditambah lagi buku yang lain misalnya apa ya? Kumpulan-kumpulan tugas misalnya, tugas siswa. Oke. Tugas siswa misalnya. Oke. Nah, jadi lagi satu buku kumpulan tugas siswa. Oke. Seperti itu. Mau ditambahkan lagi di bawahnya ya silakan. Item apa lagi selain tugas misalnya apa ya? Bilangan harian misalnya. Boleh ditambah lagi. Nah, kemudian kita tinjau ya, misalnya kita tinjau dulu di buku RPP ya. Kemudian kita isi berikutnya adalah halaman. Ya, di halaman ini ya mungkin di halaman pertama kita masukkan RPP misalnya bab pertama. Oke. Tulis bab pertama. Nah, kemudian di bawahnya ini kita bisa ketik biasa, atau bisa juga kita sisipkan gambar, bisa video juga bisa, kalau mau masukkan ya. Oke, ini bisa ketik biasa ya. Misalnya kita masukkan tujuan pembelajaran. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa tambah juga untuk di bab keduanya misalnya.
klik saja tanda halaman plus tambah halaman yang di bawahnya, kemudian kita ketik di sini misalnya Bapak. Dan di sini juga kita bisa sisipkan apa saja di sini ya. Nah, maka ya jadilah kita, ya ini masih sedikit ya. Jadilah kita punya buku RPPS. Nah, dan ini kita bisa sharing. Ya, kita bisa bagi ke teman kalau mau kolaborasi dengan teman. Ya, misalnya mau nyusun perangkatnya itu sama-sama dengan teman. Ya, tinggal klik saja bagikan. Bagikan, kemudian masukkan akun organisasinya ya. Nah, kemudian nanti tujuan apa namanya yang menerima nanti ini ya bisa mengaktifkan lewat Outlook nanti. Outlook kemudian aktifkan, seperti halnya kalau di Google itu masuknya lewat email. Kita aktifkan dulu, biar terhubung antara ya data menjadi terhubung ya antara dua ini ya yang mau berkolaborasi seperti itu. Ya, berikutnya apa ya? Ya mungkin karena waktu dia singkat ini, saya mau kasih contoh saja bagaimana ini. Satu contoh ya, ini tahun lalu ini, dan kebetulan saya menggunakan OneNote, tapi khusus ini saja ya, untuk mengumpulkan ulangan-ulangan dari siswa saya. Ya mungkin saya bisa coba sharing ke Bapak Ibu. Syahrani. Ya. Nanti bisa kita kembangkan di diskusi ya. Ya. Oke, saya tunjukkan dulu Ibu Indah ini. Oke, seperti ini. Nah, ini contoh yang sudah banyak isinya ya, kontennya ya. Saya masukkan ulangan bab misalnya, gitu ya. Catatan juga. Nah, contohnya ini ya ulangan bab ya. Nah ini dia ulangan-ulangan dari siswa saya. Nah, jadi dia ini ya siswa ini tinggal dipilih saja, klik saja seperti ini. Ya caranya pasti dengan pekerjaan siswa kita kumpulkan, kemudian kita foto. Jadi yang kita masukkan tadi di halaman utama tadi itu adalah foto dari pekerjaan siswa. Dan di sini kita bisa coret-coret malah nanti, kita bisa periksa. Nah ini saya meriksa ya. Nah jadi ini kita bisa menghemat waktu lah, atau mengefisienkan waktu maksud saya. Mungkin kita lagi di perjalanan misalnya, atau menunggu apa gitu, sedang menunggu, daripada bingung ya tinggal buka saja. Kita buka kemudian kita periksa di situ. Jadi kita lebih produktif, dan memang tujuan dari aplikasi ini adalah untuk produktivitas. Jadi seperti itu. Jadi ini mungkin ini saja dulu yang bisa saya bagikan dulu. Selebihnya nanti Bapak Ibu yang explore sebenarnya. Dan memang dalam pertemuan ini atau kesempatan ini tidak bisa kita menjelaskan semuanya. Ya minimal lah Bapak Ibu tahu ada yang seperti ini dan cari tahu sendiri. Dan saya pikir ini mudah. Oke, mungkin untuk sementara itu saja dulu, saya kembalikan ke Ibu Indah. Ya, terima kasih Bapak Syahrani untuk sharing ilmunya tentang sebagian kecil dari produk Microsoft 365 pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Saya yakin banyak hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan ya. Jadi kalau kita ingin mengulas tuntas Microsoft 365, itu saya kira kalau satu hari nggak cukup ya. Karena produk-produk dari Microsoft 365 ini sangat banyak.
tapi ada beberapa hal mungkin, beberapa produk mungkin yang sudah cukup familiar di Bapak Ibu seperti Excel, PowerPoint, Word ya. Namun ada juga beberapa yang masih baru dan mungkin yang malam ini ditampilkan oleh bapak-bapak presenter hebat ini itu adalah yang mungkin masih jarang digunakan oleh Bapak Ibu yang mungkin karena belum memahami bagaimana penggunaannya. Jadi malam ini kita berbagi, mungkin mulai malam ini Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Microsoft Office 365 itu bisa mengeksplor lebih jauh lagi. Sudah ada gambaran dari beberapa produk Microsoft 365 tadi yang mungkin bisa menjadi alternatif Bapak Ibu untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Apalagi saat ini kita banyak diminta untuk membuat media-media pembelajaran yang berbasis online ya, yang daring. Nah, untuk selanjutnya banyak pasti pertanyaan di benak Bapak Ibu tentang pemaparan materi pada malam hari ini. Ada pemaparan dari Bapak Baharudin tentang Microsoft Teams yang bentuknya kita bisa face to face melalui online dengan siswa ya. Kemudian ada Microsoft Sway, OneNote dan juga Office Form ya, Microsoft Form. Saya mungkin buka sesi tanya jawab sekarang. Sudah banyak yang raise hand ini ya. Sudah lebih banyak yang ingin berinteraksi langsung dengan para narasumber dibanding dengan yang menuliskan chat. Jadi saya kasih kesempatan dulu dari atas ya, karena saya tadi tidak sempat melihat siapa sih yang lebih dulu yang raise hand. Tapi mungkin saya ngurut, jadi mohon kesabarannya insya Allah. Mohon narasumber Bapak Syahrani dan Bapak Baharudin kalau bisa menjawabnya simple. Karena kita ada keterbatasan waktu di mana juga ini banyak sekali yang mau bertanya ya. Saya langsung saja mungkin kasih kesempatan kepada Bapak Arsud. Halo Pak Arsud. Oh enggak ada ya, keluar. Bapak Ibu Dede. Halo Ibu Dede, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu. Iya. Silakan perkenalkan diri ya Bu. Ya silakan. Iya, saya Dedeh Komaria dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Gitu. Saya ngajar kebetulan di SMA. Cuma mohon maaf sih saya tadi kebetulan nggak dari awal gitu untuk masalah Office yang 365-nya. Cuma yang saya inginkan mungkin sedikit saran barangkali Bu ya. Ada banyak sih sebenarnya pertanyaan tapi nanti bisa diwakili rekan yang lainnya. Saya inginnya coba kalau mungkin Office sudah bisa di download ataupun di Halo, Ibu Dede suaranya putus-putus, Bu Dede. Jaringannya Bu Indah. Download oleh sekolah mungkin ke depannya barangkali lebih difokuskan ke mana. Oh ya, sekarang gimana? Iya, sekarang silakan sudah jelas ulang ya suaranya? Bu pertanyaannya. Pak, Bu Indah. Oh iya. Terima kasih nih atas atas informasinya semuanya dari Pak Burhan. Pak siapa yang pertama ya Bu ya? Ini barangkali Pak Harudin ya. Untuk semuanya deh, cuma karena sudah bisa di-download gitu oleh sekolah bisa membuat itu untuk membuka Microsoft-nya. Tapi saya inginkan mungkin ke depannya gitu ya Bu, kita difokuskan kembali misalkan satu Sway seperti apa full gitu Bu, sehingga kita bisa benar-benar paham dan bagaimana Sway, bagaimana OneNote gitu misalnya seperti itu. Difokuskan untuk satu kali Vicon ini khusus membahas OneNote gitu Bu, sampai sejelas-jelasnya seperti itu. OneNote juga sama gitu. Nah, cuma sedikit saya tanyakan tadi masalah OneNote itu ke Pak siapa tadi Bu yang OneNote? Iya Pak Syarani. Itu Pak kalau misalnya anak itu kita masukin nama, kemudian foto itu bisa dikirim lewat WA atau apa gitu, kemudian maksudnya saya bingung ini masukinnya seperti apa gitu, foto itu dengan WA kah atau kita yang foto hasil kerjaan anak, atau nanti bisa artinya kan kita bisa manfaatkan juga untuk sekarang nih misalnya anak kerjakan di rumah nanti fotokan gitu. Nah, itu kita ngambil dari foto anak juga bisa seperti itu gitu ya, kita masukin satu persatu atau seperti apalah gitu untuk data hasil ulangan siswanya itu. Barangkali sedikit aja saya tanyakan itu aja Bu. Iya, oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Dede dari Jawa Barat ya.
Iya, iya Bu. Ya, terima kasih Bu Dede. Untuk yang pertama mungkin saya tanggapi dulu sedikit sebelum saya kasih ke Bapak Koordinator saya. Jadi Microsoft 365 untuk Sultra Cerdas ini bukan kali pertama ya. Kami sudah pernah mengadakan video conference sebelumnya seputar Microsoft 365. Dan ini adalah kali kedua kami mengadakan kembali video conference untuk Office 365. Nanti mungkin lebih dijelaskan lagi oleh Bapak Koordinator. Mungkin silakan Bapak Koordinator, Bapak Baharudin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dedeh tadi dari Jawa Barat ya, Bu Dedeh. Jadi, terima kasih sarannya bahwa memang sebetulnya ketika kita ingin memahami lebih jauh, mestinya konten Vicon kita itu lebih spesifik membahas tentang aplikasi tertentu. Akan tetapi ini terlepas dari barangkali keumuman materi yang kami sampaikan pada malam hari ini, memang disebabkan oleh topik yang kami usung itu adalah eksplorasi gitu ya. Bicara eksplorasi dalam konteks apa yang kami usung, bahwa ini terkait dengan pengenalan secara umum, fitur apa yang ada, kemudian Vicon ini kan cukup terbatas juga waktunya. Ya, mudah-mudahan ini juga koreksi ya buat kami, ke depan bisa lebih spesifik topik-topik aplikasi tertentu yang kita akan bahas. Tapi minimal pada malam ini saya expect bahwa teman-teman guru yang ada yang sudah bergabung kurang lebih tadi 250 sekian peserta, itu bisa mendapatkan pencerahan tentang ternyata Office 365 itu bisa di-deploy untuk masing-masing sekolah gitu. Sehingga kemudian manajemen sekolah, baik dari sisi manajemen kepemimpinannya, kemudian manajemen pembelajarannya, itu semua sebetulnya bisa di-manage dengan satu akun administrasi Office 365 yang seperti saya demokan di awal tadi. Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa kita tindak lanjuti seperti itu. Saya kira terima kasih banyak sarannya Bu Dedeh. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak Syahrani bisa menanggapi, silakan. Singkat saja Pak Syahrani, silakan. Halo Pak Syahrani. Halo Pak Syahrani. Ya, halo. Ya, silakan Pak ditanggapi singkat aja ya. Ya, mengenai OneNote ya tadi. Ya. Oke. Dari pertanyaan Ibu ya, maksud saya mencoba menduga-duga ya, mudah-mudahan tidak salah. Jadi yang Ibu maksud adalah bagaimana memasukkan itu ya, catatan apa istilahnya pekerjaan siswa ke dalam aplikasi kita ya. Iya, iya Pak. Begitu ya, ada opsi lain. Iya. Nah, saya tegaskan kembali bahwa yang saya kerjakan sebelumnya itu adalah yang tadi itu adalah pekerjaan siswa yang mana ujian setelah ujian saya kumpulkan, kemudian saya buka aplikasi OneNote, kemudian seperti tadi ya, ada 3 jendela nanti, kemudian nanti di bagian jendela utamanya nanti itu kita sisipkan itu foto. Nah, jadi kita sisipkan foto, kemudian nanti dipilih kamera ya, aktifkan kameranya, kemudian difoto pekerjaannya. Seperti itu. Setelah difoto ya masuklah pekerjaannya seperti itu. Nah, terkait misalnya apakah siswa misalnya mereka ujian ya, apalagi kondisi seperti sekarang ini, misalnya ada siswa yang kita mau kasih ujian ke siswa, kemudian siswanya ada di rumahnya masing-masing, kemudian mereka mengerjakan soal yang kita berikan, kemudian mereka mengirim ke kita, apakah bagaimana dengan menggunakan OneNote? Ya, paling nanti kita ajarkan saja mungkin untuk simpelnya ya, maksudnya. Sebenarnya ada yang lebih dari itu lagi ada, ya, yaitu kelas note sebenarnya, lebih interaktif lagi malah. Nah, ini cuma kita aktifkan saja kolaborasinya. Jadi ya siswanya nanti yang share pekerjaannya ke kita, sehingga kita bisa langsung. Nah, sebenarnya pilihan untuk itu bisa banyak Bu. Untuk mengirimkan jawaban ya. Misalnya saya biasa kalau di kelas
saya gunakan saja aplikasi berbasis web ya, Telegraph. Saya gunakan anak-anak itu lebih simpel malah menggunakan Telegraph. Jadi mereka cukup membuka Telegraph di buka browser, kemudian ketik Telegraph. Tadi agak unik tulisnya Telegraph itu. Tulisnya gini, Telegraph baru titik baru PH. Nah, setelah itu akan masuk di satu halaman yang simpel sekali, yang isinya cuma nama. Atau mungkin saya contohkan ya. Pak Sarani, Bapak tidak sedang screen sekarang. Tidak sedang screen, jadi tidak kelihatan di sini. Kemudian ya, kalau nanti bisa lebih simpel, lebih singkat. Ya, sesuai pertanyaan aja Pak. Masih banyak teman-teman yang raise hand di grup partisipan. Terima kasih. Oke, saya persingkat bahwa kita bisa menggunakan Telegraph. Nanti Bapak Ibu nanti bisa cari tahu seperti apa itu Telegraph. Kemudian dia cukup mengirimkan URL-nya saja. Nah, kemudian kita bisa langsung lihat pekerjaannya. Tapi intinya untuk OneNote sendiri, dia cuma terkait kolaborasi. Kalau mau yang lebih spesifik antara guru dengan siswa, ya kita aktifkan kita gunakan Classnote seperti halnya Google Classroom pada Google. Ya mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak Sarani. Demikian ya Ibu Dede, nanti bisa sharing-sharing lagi di grup Sultra Cerdas jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih jauh. Ya, terima kasih Ibu Dede. Sama. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Gusna, Pak Ibu Gusna Sardina. Halo, Bapak Gusna. Halo. Bu Gusna, Bu. Tadi saya pencet, Bu Gusna. Oh iya. Silakan Ibu Gusna, mohon pertanyaannya langsung saja ya. Saya catat aja soalnya banyak, bentar ya, lagi mincat. Terima kasih. Oh iya, oke. Terima kasih Bu. Mohon Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan nanti raise hand-nya diturunkan ya. Berikut saya coba ke room chat dulu. Sini ada beberapa pertanyaan, mungkin Bapak narasumber malam hari ini bisa menjawab dengan simpel aja ya, karena kita berhubung waktu. Pertanyaan dari Ibu Mariani Dabija. Ya. Kebetulan pertanyaannya begini, Pak. Kebetulan saya sudah punya akun 365 dan sudah beberapa kali menggunakan fitur-fitur di 365 ini. Misalnya form, sway, dan lain-lain. Tapi saya juga ingin punya akses dengan menggunakan domain sekolah. Nah, gimana tuh? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Mariani Gorontalo, ingin meminta info bagaimana cara untuk mendapatkan akun 365 untuk siswa, Pak, karena saya ingin memiliki akun juga dengan domain sekolah. Ya, silakan Pak, mungkin ini ke Pak Koordinator ya, Bapak Baharudin, disilakan Pak, 2 pertanyaan sekaligus. Halo? Oh iya, baik, Ibu Mariana ya? Mariani, oke, Bu Mariani, mudah-mudahan monitor ini. Di materi yang kami share link di room chat itu sebetulnya sudah sangat komplit, electronic book, proses deployment akun administrator Office 365. Ibu Mariani tinggal Mariani, Pak, Mariani. Sorry. Ibu Mariani tinggal mengikuti saja panduannya. Saran saya gini, Bu Mariani nanti bisa join ke grup Sultra Cerdas. Nanti saya coba share dulu linknya. Ini link grup ya, itu ada link yang saya kirim di room chat. Silakan di follow, ada link telegramnya. Nanti di sana bisa kita diskusi banyak. Ikuti saja e-book yang kami share ini. Tadi sebetulnya itu ulasan saya secara menyeluruh ya.
Nanti jika ada kendala, barangkali Ibu bisa berkonsultasi via grup. Soalnya kalau kita bahas secara menyeluruh tidak bisa tuntas. Tadi saja saya sangat banyak menghabiskan waktu karena banyak hal yang sifatnya teknis-teknis itu harus kita config secara manual gitu ya. Ada domain CID, kemudian settingan MX domainnya, terus profile Microsoft-nya itu yang kita perlu secara mandiri juga berkomunikasi langsung dengan orang dari Microsoft. Gitu aja mungkin yang bisa saya jelaskan. Kemudian terkait dengan bagaimana bisa menambahkan akun siswa. Jadi menambahkan akun siswa itu melalui halaman administrator, Bu. Di halaman administrator itu seperti tadi, mohon izin mungkin Bu Indah bisa saya dipindahkan bola dunianya ke saya share dulu dikit. Bagian. Oke, silahkan Pak. Ini. Sudah ya? Oke. Ini halaman adminnya itu yang ini, Bu. Jadi seperti ini. Jadi Ibu bisa menambahkannya secara manual satu persatu, atau di sini ada grup, ada user, kemudian user, active user. Di sini bisa menambah satu persatu, bisa juga menambah multiple users gitu ya. Nanti untuk multiple users, Ibu bisa menggunakan template yang ada di sini. Barangkali itu singkatnya, detail informasi lebih jauh kita bisa diskusi lewat grup, karena itu butuh waktu yang sangat panjang. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Indah. Iya, terima kasih Pak. Demikian ya Ibu Mariani jawaban dari pertanyaan Ibu. Buat Bapak Ibu mungkin yang masih banyak nanti pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin belum bisa nanti bisa nonton kembali ya mengenai langkah-langkah yang dijelaskan tadi. Kami ada rekaman, nanti kami share rekamannya, sekaligus juga silakan dibuka-buka materinya yang sudah di-share tadi linknya. Jadi bisa belajar sendiri, belajar mandiri sambil melihat rekaman. Baiklah, selanjutnya saya ke penanya berikutnya. Ini masih ada penanya lagi. Ada Ibu L ya. Nah, saya kasih kesempatan Ibu L, mohon pertanyaannya singkat ya Bapak Ibu. Silakan Bu L. Ya, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bu L. Ya, saya sudah mencatat ini ada beberapa pertanyaan. Ya, mohon diringkas pertanyaannya ya Bu L. Ya. Silakan. Pak, maaf mungkin saya agak kelewat tadi. Bagaimana caranya ini kita mendapatkan Office 365 yang ada OneNote-nya atau SUE yang free unlimited. Soalnya saya tadi itu mendengarkan seminar ini sambil sambil membuka Google Chrome, webnya yang Office 365 itu kok di situ harus memasukkan data-data dan email. Itu bagaimana caranya biar bisa tanpa memasukkan data-data atau bisa dapat yang free gitu, Pak? Oke. Pertanyaan berikutnya masih ada mungkin, Bu? Itu aja. Iya, ada. Ya, silahkan satu kali dibacakan aja pertanyaannya biar satu kali dijawab. Oh ya, terima kasih. Untuk yang kedua, bagaimana apakah link yang dibagikan dari SUE dan OneNote itu bisa dibuka anak-anak dengan bebas tanpa aplikasi 365 atau yang SUE itu? Ya, apakah pembelajarannya bisa secara online begitu? Iya, oke. Tetap buka, ya video seperti itu. Ya, itu aja ya, Bu? Ya. Ya, untuk pertanyaan pertama saya persilakan Pak Koordinator Pak Baharudin untuk menjawab. Iya. Iya, terima kasih pertanyaannya bahwa bagaimana bisa mendapatkan gitu. Di akun Office 365-nya kami ini Ibu bisa join di grup kami gitu ya. Baru request akun kalau mau mendapatkan akun Office 365 yang versi Ibu sendiri. Tapi kalau mau dapat akun Office 365-nya itu untuk pengorganisasian guru dan siswa satu sekolah di tempat Ibu bertugas, maka itu
perlu deploy akun Office 365-nya itu mengikuti tutorial yang ada di link room chat itu yang kami sharekan, Bu. Jadi kalau misalkan Ibu mau mendeploy secara mandiri di sekolahnya, maka silakan Ibu join di grup kami, kemudian pelajari, ikuti saja langkah-langkah e-book yang kami share di itu, yang O365 Deployment Guide ID. Itu tinggal diikuti saja langkah-langkahnya. Kemudian Ibu persyaratannya juga harus punya domain .sch.id untuk sekolahnya. Akhirnya akan diverifikasi Microsoft dan Ibu bisa resmi menggunakan akunnya secara gratis dan bisa memanage satu sekolah tempat Ibu bertugas. Mungkin demikian yang bisa kami jelaskan, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Demikian ya, Bu El. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, tadi Bu El bertanya tentang apakah SWAY itu bisa diakses oleh semua siswa. Ya. Jadi saya sudah jelaskan mungkin ya, Bu El, bahwa SWAY itu bisa dibuka melalui akun Office 365, bisa juga lewat browser, bisa juga lewat portalnya office.com itu ya. Dan kemudian kalau Ibu El sudah membagikan linknya ke siswa, apakah kemudian siswa itu bisa melihat? Ya tentu mereka bisa melihat karena SWAY ini diakses secara online, tinggal di copy aja linknya, dimasukkan ke browser. Nah nanti secara otomatis siswa akan diarahkan untuk masuk di aplikasi SWAY itu. Demikian ya Bu El ya, nanti dicoba. Oh iya, bagaimana ya bisa bergabung dengan grup yang Office 365? Ya, untuk bisa bergabung dengan Office 365 Sultra Cerdas, Ibu nanti ada linknya yang dibagikan di room chat. Ibu silahkan mengklik saja, kemudian join di grup. Nanti minta informasi terbaru tentang pendaftaran akun Office 365 gratis dari Sultra Cerdas. Dan insya Allah nanti kami dari admin akan mengupayakan Ibu untuk dapat akun Office 365 gratis dari Sultra Cerdas. Demikian ya Ibu. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya kita melangkah ke penanya berikutnya. Ada Ibu Lailatul Rahma. Ya, silakan Ibu. Halo. Halo Ibu Lailatul Rahma, bisa monitor suara saya? Oke, kayaknya audionya belum bisa terdengar di room ya. Kita lanjut ke Bapak M. Fauzi. Saya kasih kesempatan kepada Bapak M. Fauzi. Silakan Pak. Halo. Ya, halo. Selamat malam Pak. Silakan langsung ke pertanyaannya ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Fauzi dari Karawang, Jawa Barat. Kebetulan pertanyaan langsung aja ke Pak Baharudin ya. Ya, silakan Pak. Mohon maaf, kebetulan sekolah kami sekolah baru berjalan 3 tahun. Saya kebetulan menjadi admin di SMP Anihaya dan mengajar di SMK Anihaya. Nah, kiat-kiat untuk membuat akun domain sekolah itu supaya terintegrasi dengan Office 365 gimana Pak ya? Mungkin pertanyaan saya itu aja cukup. Iya, oke. Mungkin sudah didengarkan pertanyaannya, saya tidak perlu mengulang lagi. Silahkan Pak Koordinator untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Fauzi. Iya. Baik. Pak Fauzi, sekolah lama dan baru dan teman-teman yang lain barangkali ini sama ya, mengikuti pola yang sama karena Microsoft akan require domain gitu ya. Jadi Bapak harus belanja domain SCHID, barangkali itu bisa ke mana saja Pak, penyedia domain, bisa juga kepada kami, nanti kami fasilitasi. Terus dari situ kemudian Bapak ikuti tutorial yang e-book yang kami share Pak, yang O365 Deployment Guide itu. Nah, terus Bapak kami sarankan untuk menyambung diskusi kita, jangan sampai ada beberapa hal mungkin yang sifatnya teknis, itu ketika Bapak mau deploy untuk sekolahnya ada kendala, maka Bapak silakan join di grup kami Pak, grup Telegram. Kami sudah share di room chat untuk bisa diskusi. Telegram ya? Ya, halo. Ya, di Telegram ya? Di Telegram, benar.
Siap, nanti siap join. Kalau Bapak mau untuk pribadi, saat ini juga kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mendaftar di formulir yang kami share, kemudian nanti kami akan create-kan secara kolektif akun Office 365-nya dan kami akan bagikan di grup kami, Pak. Terima kasih. Ya, demikian ya Bapak Fauzi, jawaban atas pertanyaan Bapak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya ke room chat dulu ini Pak, mungkin masih ada banyak pertanyaan, jadi kita gantian nih dari yang raise hand, kemudian yang tanya di room chat. Ini ada pertanyaan, bisa dilihat. Ya, pertanyaan dari Ibu Bapak Mustaman, bisa di-share kembali pendaftaran akun Office 365 untuk sekolah. Nanti silahkan bergabung di Sultra Cerdas ya Pak Mustaman ya. Mungkin tadi sudah di-share linknya. Nanti Ibu Tati bisa bantu untuk share linknya lagi ya. Kemudian, kemudian Pak Gusti, ya pertanyaannya udah terwakilkan oleh Ibu L. Oke, Alhamdulillah. Berikut di-share ulang materinya. Ya, nanti kami share ulang ya. Tolong Ibu Tati di-share ulang kembali ya. Ini ada permintaan di room chat. Berikut saya ke pertanyaan-pertanyaan dulu. Untuk materi Bapak Syahrani ya, banyak yang meminta materinya Bapak Syahrani ya. Kebetulan Bapak Syahrani mungkin belum mengirimkan materinya. Nanti kita minta kesediaan Bapak Syahrani kembali untuk mengirimkan materinya. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu. Mungkin nanti juga kami bisa share di grup Telegram atau grup WA jika sekiranya malam hari ini belum sempat dikirimkan link materi untuk OneNote dan Google Form-nya. Mohon maaf Bu Indah, halo. Itu materi kelas digitalnya sebetulnya Microsoft Teams itu OneNote dan lain-lainnya tadi itu teman-teman bisa membacanya kelas digital dengan Microsoft Teams. Dia sudah terintegrasi di dalamnya. Oh, begitu. Kalau mau lebih spesifik meminta kepada Pak Syarani barangkali lebih kepada share pengalamannya itu bisa langsung ke beliau. Saya kira Pak Syarani beliau siap untuk bisa share tentang. Ya, oke Pak. Ya buat yang bertanya tadi ya, saya kira sudah ada jawaban. Jadi bisa nanti dilihat juga di materi yang sudah kami share, itu sudah ada di dalamnya juga. Berikut Pak, pertanyaan dari Ibu Ratna. Berapa space yang didapat sekolah apabila sudah disetujui deploy-nya? Apakah penyimpanannya itu unlimited? Kemudian pertanyaan berikutnya, Microsoft Office 365 cocoknya pakai OS apa gitu. Kemudian apakah bisa digunakan Android? Ya, silahkan Pak. Mungkin ini ke Pak Baharudin ya pertanyaannya. Iya, space ya. Jadi compare plans tentang Office 365 itu saya akan sharekan di grup. Sebetulnya gini, kalau kita membaca keterangan dari Microsoft, ya Microsoft menjelaskan bahwa ada unlimited cloud storage ya, atau tempat penyimpanan yang unlimited. Nanti ini linknya ya, saya kopikan, bisa dibaca secara detail di room chat. Ya, di situ ada ini link yang saya baru kirimkan itu adalah untuk Office 365 edukasi yang free itu, nanti bisa dibaca pada tabel paling kiri dia. Nah, di sana ada penjelasan sebetulnya cloud storage-nya itu unlimited, tapi ketika kita coba buka-buka itu ada di OneDrive ada yang 1024 MB, MB artinya itu 1 gigabyte, itu artinya 1 terabyte. Tetapi ada beberapa referensi juga ketika kita buka ada yang menunjukkan sampai angka 5 terabyte. Nah, itulah sebetulnya ajaibnya teknologi cloud ya. Jadi space-nya dia sampai pada unlimited kalau versi menurut keterangan dari website Microsoft-nya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan space. Pertanyaan kedua tadi, mohon maaf, Bu Indah, tentang apa?
sistem operasinya gitu ya. Iya Pak. Ya, sistem operasinya sebetulnya ini bisa running karena dia menggunakan browser, maka sebetulnya di browser itu bisa kita buka di mana saja ya. Tetapi khusus pertanyaan yang apakah bisa di Android? Android itu ada versi-versi tertentu yang support aplikasi Office 365, ada juga yang tidak. Tapi khusus PC, kalau sepanjang dia menggunakan browser, maka pada prinsipnya bisa, karena dia tidak perlu install gitu. Kalau yang di Android kan dia bisa nginstal, ya bisa diinstal. Makanya aplikasinya itu sebetulnya di Android dia pakai installer, tinggal di Play Store. Kalau tidak tersedia atau muncul incompatible version of Android, maka berarti Androidnya agak ketinggalan gitu ya. Tidak semua Android juga support, tapi kalau di browsernya bisa kebuka. Cuman bedanya di Android ini kan kalau buka di browser dia ada versi, harus dicentang itu versi desktop versionnya ya, supaya walaupun membuka browser tapi dia tidak sedang berjalan seolah-olah di Android, tapi dia tampilnya kayak desktop version. Mungkin itu yang perlu saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Indah. Terima kasih Pak buat jawabannya ya. Demikian tadi ya Ibu Ratna atas pertanyaannya. Kayaknya satu lagi nih pertanyaannya Ibu Ratna ditujukan kepada Bapak Syahrani. Beliau menanyakan apakah form yang dibuat itu bisa dikonvert dalam bentuk PDF. Silakan Pak Syahrani. Halo Pak Syahrani, masih monitor? Ya. Oke. Silakan Pak. Pertama dulu saya tambahkan dulu yang tadi pertanyaannya ke Pak Bahar ya, yang dijawab oleh Pak Bahar tadi mengenai. Oh ya, silakan. Apakah ada aplikasi yang Androidnya ya, versi Androidnya? Kalau untuk terkait yang saya bawakan hari ini ya, kalau untuk terkait OneNote itu bisa dicari di Play Store, ada itu. Kemudian ketika ini ya memasukkan gambar yang tadi ya, mungkin saya belum menjelaskan dengan lengkap. Mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya itu bagaimana cara memasukkan gambar yang tadi, apakah kita menggunakan laptop, kita foto istilahnya pekerjaan siswa menggunakan kamera laptop. Sebenarnya bisa, tapi kan ada yang lebih menggunakan lewat menggunakan ini ya, handphone. Itu tadi nyambung dengan penjelasan tadi bahwa memang ada aplikasi Androidnya yang bisa diinstal langsung di smartphone atau di tablet. Kemudian cara memasukkannya tinggal ya kayak foto biasa ya, kita jepret saja pekerjaannya. Saya menggunakan HP ya. Setelah masuk tersimpan dengan aman malah dengan di akun kita. Ya mungkin tambahan yang pertama tadi ya. Kemudian yang berikutnya apakah bisa apa tadi? Apakah form tadi itu bisa di-convert dalam bentuk PDF? Ya, bisa diekspor maksudnya, bisa diekspor dalam bentuk PDF. Ya, nanti ada pilihan cetak dokumen, nanti tinggal pilih saja PDF. Jadi bisa. Bisa ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Syahrani untuk jawabannya. Selanjutnya masih ada yang raise hand ini, saya menuju ke room partisipan dulu, room attendee. Masih ada yang raise hand, ada Bapak Pratama. Selamat malam Bapak Pratama. Halo Bapak Pratama. Oh ya, Bapak Pratama udah keluar ya. Ada Ibu Syarifah, saya pindah ke Ibu Syarifah. Halo Ibu Syarifah. Halo Ibu Syarifah, masih monitor? Halo Ibu Syarifah. Ya, halo. Ya, mau mengajukan pertanyaan, Bu? Iya, baik. Ya, saya ingin bertanya, ada dua. Ya. Yang pertama, saya menggunakan quiz itu kan sudah lama ya. Cuma kalau option untuk soalnya itu tidak ganda itu
bisa tidak kalau menggunakan gambar? Jadi optionnya itu selama ini kan saya hanya menulis. Jadi bagaimana kalau optionnya berupa gambar? Ya, Option kedua, ya, setelah siswa selesai tes, ini kan ada settingan responden bisa melihat hasil dan jawaban yang benar secara langsung. Yang saya ingin tanyakan, apakah siswa bisa melihat hasil tapi tanpa melihat jawaban yang benarnya? Jadi karena setelah mereka lihat hasil, mereka diskusi jawaban itu. Jadi artinya kalau mau memberikan soal yang lain, jadi soalnya itu bocor. Apakah ada cara lain jika ingin melihat hasil tapi tidak melihat jawaban? Iya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan dijawab langsung saja ya sama Bapak Syahrani. Silakan Pak Syahrani, ada 2 pertanyaan seputar form kuis yang Bapak sajikan tadi. Silakan. Yang pertanyaan pertama tadi tentang apa itu? Optionnya bisa gambar. Optionnya apa bisa berupa gambar? Kalau pengalaman saya ini sampai sekarang belum menemukan ya cara masukkan gambar di option. Beda dengan Google Form, kita bisa masukkan gambar. Di sini memasukkan gambarnya di soal saja. Ya. Oh, iya. Mungkin Bapak Ibu mungkin yang lain mungkin yang sudah mengeksplor lebih jauh lagi mungkin bisa bisa membantu mungkin. Tapi untuk sementara itu ya dari saya belum eksplor sampai ke situ. Dan memang materi tentang Microsoft Office ini ya, belum terlalu jauh ya pribadi saya untuk mengeksplor kecuali yang Google Form itu ya, seperti itu. Jadi untuk sementara pertanyaan kedua Pak, memang saya lihat juga nih tidak ada pilihan untuk itu ya atau fitur untuk itu memasukkan seperti itu, memasukkan gambar. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua bisa langsung dijawab mungkin Bapak Syahrani. Yang berikutnya yang kedua. Ya. Pertanyaannya apakah tanggapannya itu bisa tidak melihat jawaban? Ya, mungkin Ibu Syarifah ini masih mau menggunakan soalnya itu untuk kelas lain. Maksudnya tanggapan melihat jawaban. Bagaimana ya tadi maksudnya Ibu Syarifah? Ya, itu kan setelah selesai submit, mereka langsung lihat hasil, bisa lihat hasil benar atau salah, berapa jawaban yang betul. Hanya di situ juga tampil jawaban yang benarnya. Jadi mereka tahu ini salah, ini jawaban yang betulnya. Jadi kan soalnya sudah. Ya. Oke. Apakah ada settingannya boleh melihat skor, tetapi tidak melihat jawaban kunci jawaban yang benar itu? Itu mungkin ya Bu Syarifah ya? Iya betul. Iya, silakan Pak Syahrani. Kalau itu ya belum ada ya. Tidak seperti di Google Form, kita bisa setting tampilkan jawaban atau tidak ya kalau di Google Form. Kemudian di Google Form juga kita bisa cantumkan misalnya benarnya saja berapa tanpa memberitahu jawabannya berapa, bisa ya. Tapi kalau di settingan Microsoft Form ini yang itu tidak ada ya. Ya mungkin itu salah satu kekurangannya ya. Ya berarti kita tinggal pintar-pintarnya saja di kelas dalam men-setting supaya apa yang Ibu khawatirkan itu tidak terjadi. Mungkin sementara ya jawabannya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, demikian ya Ibu Syarifah. Oke, ya terima kasih sama-sama. Selanjutnya kita ke Bapak Usman ya. Ini ada penanya lagi dari Bapak Usman. Bapak Ibu mungkin yang sudah bertanya bisa menurunkan raise hand-nya ya. Selanjutnya Bapak Usman, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, Bapak Usman silakan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Ya, terima kasih Bu. Apakah aplikasi yang kita buat itu bisa dipergunakan untuk anak-anak Bu? Bagaimana caranya? Ya, aplikasinya yang mana Pak? Yang 365. Oh, yang 365, oke.
Itu aja Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya, oke. Kalau begitu saya langsung serahkan ke Bapak Koordinator ya, untuk menjawab apakah aplikasi itu bisa digunakan oleh siswa. Saya kira tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, tapi biar Bapak Usman puas, silakan dengarkan langsung dari Bapak Koordinator kami. Silakan Pak. Ya, halo. Halo. Ya, jadi apakah bisa digunakan siswa? Memang ini peruntukannya untuk guru dan siswa, Pak. Jadi kalau deploy Office 365 Office 365 itu sebenarnya memang peruntukannya untuk sekolah dan untuk dua pihak itu ya, guru dan siswa. Seperti itu. Bahkan di salah satu fitur lainnya itu juga bisa mengintegrasikan komunikasi dengan orang tua. Kalau di kelas note itu lebih jauh sebetulnya, kalau orang tua siswa itu bisa melihat aktivitas siswa, kemudian konten silabus, itu. Jadi ya, siswa sudah pasti bisa menggunakan Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Iya ya, terima kasih. Ya oke, terima kasih Pak. Selanjutnya masih ada satu penanya lagi, Bapak Asep mungkin masih mau bertanya. Terakhir ya. Halo Bapak Asep. Halo. Asep, bisa monitor suara saya, Pak? Halo, Bapak Asep. Oh ya, kayaknya Bapak Asep ada error ini di bagian nama Pak Asep, ini ada tanda tanya. Oke, selanjutnya saya coba lihat lagi ya, Pak, di bagian chat, barangkali. Ya, halo? Ya, di bagian chat kayaknya sudah. Soalnya Sikon Menteri Pendidikan sekolah online. Itu kan rencana kan. Oh, ini ada suara dari. Ya, suara dari Pak Usman. Ya. Oke, di room chat ada permintaan minta WA presenter ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bergabung di Sultra Cerdas, admin itu adalah presenternya semua. Jadi nanti bisa lihat di WA-nya di grup Sultra Cerdas ya. Baik Sultra Cerdas 1, 2, 3, 4 maupun Sultra Cerdas 5. Buat Pak Damsianus ya. Tapi kalau Bapak Koordinator atau Bapak Syahrani berkenan untuk menuliskan di room chat, saya juga persilahkan. Tapi kalau mau yang komplitnya Bapak Damsianus, silakan bergabung di grup Sultra Cerdas ya. Nanti bisa mendapatkan semua nomor WA pemateri malam hari ini. Terima kasih. Selanjutnya sudah nggak ada mungkin ya pertanyaannya. Ya, kayaknya sudah habis pertanyaan malam hari ini. Iya, oke. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 22:39. Artinya 20 menit lagi ke depan sudah pukul 11 malam di waktu Indonesia Tengah, berarti sudah hampir pukul 10 malam di waktu Indonesia Barat. Bagaimana Pak? Saya tutup saja mungkin. Ya, sebelum saya tutup sebagai host, mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Koordinator untuk memberikan closing statement-nya mewakili presenter pada malam hari ini. Disilahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Indah dan Muhammad Syahrani yang bersama saya pada malam hari ini telah memberikan materi. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu yang stay tune di Vicon pada malam hari ini adalah Bapak Ibu guru hebat yang mau belajar tanpa bertemu dengan kami, kemudian bisa berdiskusi. Mudah-mudahan ini bisa menambah hazanah berpikir baru kita tentang pemanfaatan Office 365 di sekolah. Tentu ini bukan akhir dari segalanya. Berakhirnya Vicon pada malam hari ini adalah awal diskusi baru kita untuk kemudian belajar lagi, lebih jauh lagi, melakukan eksplorasi terhadap fitur-fitur Office 365
bagi teman-teman yang baru mau melakukan deploy, saran kami tidak usah ragu. Kami dari Sultra Cerdas insya Allah siap membantu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mendapat kesulitan yang berarti dalam proses deploy Office 365 untuk sekolahnya masing-masing. Kemudian terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, sebetulnya Bapak Ibu kata kuncinya adalah mindset kita, kemudian kemampuan kita berliterasi dan kemauan untuk belajar secara mandiri. Sejujurnya saya pribadi tidak pernah dilatih, tidak pernah mengikuti video conference pula untuk mendeploy Office 365 @cerdas.klik ini yang kami bagi-bagikan kepada Bapak Ibu guru. Tetapi karena berbekal literasi dan kemauan belajar, dan alhamdulillah saya bisa berkomunikasi dengan tim dari Microsoft dari Amerika Serikat untuk kemudian mengaktifkan akun cerdas.klik ini. Sehingga jangan merasa bahwa teknologi ini sulit. Saya kira sepanjang orang lain bisa melakukan, seharusnya kita juga punya sudut pandang yang sama bahwa kita juga bisa seperti mereka yang bisa. Demikian, terima kasih kepada Ibu host hebat kita, Bu Indah Sulfajriani Indah, yang telah membersamai saya, sekaligus materinya yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Muhammad Syahrani, terima kasih kepada tim Panitia Sultra Cerdas, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membersamai kami di Sultra Cerdas pada malam hari ini. Sampai jumpa pada Vikon-Vikon Sultra Cerdas minggu-minggu depan di waktu dan hari yang sama. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.